Mereka yang berkeliaran di luar kota dan lemah akan kehilangan nyawa. Monster berkeliaran seperti hewan liar, kau mungkin bertemu goblin, tentara bayaran mayat hidup, naga, atau hantu menakutkan. Jika kau mengalahkan mereka, mereka menjatuhkan ini. Dan kau bisa menggunakan imajinasimu. Tapi jika kau mencoba itu melawan monster ini atau yang itu, kau mati kecuali kau adalah protagonis. Tapi kau akan segera mengetahuinya. Hanya orang-orang terkuat yang mendapatkan misi untuk berburu monster. Jadi orang biasa bisa fokus memperluas kota. Kelompok petualang ini dipimpin oleh seorang penyihir peringkat D. Mereka mendengar suara di hutan. Hanya monster yang seharusnya ada di sini, tapi yang mengejutkan mereka. Itu adalah pria berambut putih yang muncul. Anehnya pria berambut putih itu menjelaskan bahwa dia disewa oleh desa untuk melenyapkan makhluk-makhluk ini. Sebagai imbalan uang, para petualang merasa aneh, pria itu bahkan tidak memiliki baju zirah. Mereka mengukur kekuatan mentalnya untuk melihat apakah dia kuat, mesin itu mengatakan dia 0. Itu sama dengan orang normal, jadi mereka menertawakan orang luar itu. Karena mengklaim akan berburu monster padahal sangat lemah, gadis itu menjelaskan bahwa orang-orang telah melawan monster selama 5.000 tahun. Dan hanya mereka yang bisa menggunakan kekuatan mental yang bisa mengalahkan mereka, jadi menurutnya pria itu seharusnya pergi saja. Tapi protagonis itu menolak untuk meninggalkan hutan. Dan berkata dia akan terus berburu monster, sementara para pria itu tertawa. Gadis itu sebenarnya khawatir dia akan terluka, jadi kelompok itu memutuskan untuk membersihkan semua monster di hutan sebelum dia bisa bertemu dengan siapapun. Kedua pria itu mengiris goblin dan gadis itu menggunakan sihirnya untuk membersihkan mereka semua. Dengan mantra mandi miliknya, mereka menuju ke tempat yang seharusnya menjadi markas Raja Goblin. Di hutan ini, saat mereka masuk lebih dalam, cuaca berubah menjadi dingin dan keras. Bahkan lebih buruk dari cuaca adalah apa yang mereka temukan. Monster ini sangat besar. Untungnya dia tertidur. Si idiot dari kelompok itu menyodok raja dengan jarinya. Hanya untuk membuktikan dia sedang tidur, mereka bisa saja mengeluarkannya dalam satu serangan. Tapi sodokan itu membangunkannya dan dalam 1 detik, lengan anak laki-laki itu tergeletak jauh dari tubuhnya. Dia melihat ke arah goblin raksasa itu. Dan akhirnya mengerti itu hidup, baru kemudian dia merasakan ketakutan yang nyata. Dan gemetar di hadapan makhluk itu, bahkan dia berdiri terpaku saat monster itu perlahan bangkit. Itu adalah bos iblis, diklasifikasikan sebagai monster level 3, hanya dengan raungan. Monster itu membuat para petualang pingsan seketika, mereka terlalu lemah. Kehilangan kesadaran hanya karena tekanan suara. Astaga! Catherine bertanya apa yang terjadi pada kedua rekannya. Protagonis menjawab bahwa mereka trauma oleh energi monster itu. Sang penyihir meminta anak itu untuk tidak takut. Sambil berkata dia akan melindunginya, kemudian protagonis melihat sang penyihir menghadapi monster itu. Tanpa ragu, memegang tongkat sihirnya, dia memanggil roh air sekali lagi. Roh itu menjawab dengan menciptakan hiu raksasa yang terbuat dari air murni. Serangan itu, bagaimanapun, tidak berarti apa-apa bagi monster level 3, membuat wanita muda itu tercengang. Karena serangannya benar-benar diabaikan, monster itu bersiap untuk membalas. Mengepalkan tinjunya dengan geram, dia dengan cepat mengangkat penghalang air untuk membela diri. Meski begitu, monster itu memberikan pukulannya dengan brutalitas yang tak terduga. Ia menghantam penghalang bersama dengan perisainya, dengan mudah menerobos pertahanannya. Catherine memegang dadanya, terkejut penghalangnya telah gagal. Dia berasumsi hanya makhluk level 1 yang menghuni hutan, sekarang dia tak berdaya. Para petualang tidak sadarkan diri, dan dia sendiri terluka parah. Saat goblin mengangkat pedangnya, ia menyalurkan energi gelap yang mengerikan. Catherine menyadari bahwa ini akan menjadi akhir hidupnya. Dia memikirkan anak laki-laki tak berdaya itu. Tidak dapat melindungi dirinya sendiri, monster itu menyerangnya dengan kekuatan luar biasa. Percaya dia akan mati, Catherine menutup matanya dan menerima takdirnya. Dia menunggu sesaat, tetapi anehnya tidak terjadi apa-apa. Dia perlahan membuka matanya. Untuk memahami apa yang sedang terjadi, matanya terbelalak, terkejut dengan apa yang dilihatnya. Anak itu memegang pedang goblin hanya dengan 2 jari. Monster itu mulai berkeringat dan gemetar, jelas terintimidasi bahkan saat memegang pedang itu. Anak itu tampak benar-benar santai, sang penyihir terbaring di tanah. Mengerti dia telah diselamatkan olehnya, masih panik. Dia mendengar anak itu bertanya apakah dia bisa bergerak, protagonis menatapnya. Dan memintanya untuk mundur karena dia akan terkena saat dia bergerak. Ketika dia mendengar permintaannya, dia berpikir tidak akan ada masalah. Dia berlari secepat mungkin untuk bersembunyi di antara pepohonan. Kemudian dia memutuskan untuk mengalihkan perhatian monster itu kepadanya. Dia bertanya pada monster itu, apakah ia pernah merasakan petir sebelumnya? Si goblin tidak mengerti provokasi.
Listrik yang aneh itu. Si protagonis memegang pedang itu. Hanya dengan 2 jari, dia mulai menyalurkan gelombang listrik yang kuat melalui pedang itu. Monster itu mulai merasa terintimidasi oleh semua itu. Ia menyadari segalanya akan menjadi sulit melawan kekuatan itu. Tiba-tiba, langit mulai mendung, tanda-tanda guntur dahsyat muncul di atas sana. Setelah awan berkumpul, petir mulai menyambar. Protagonis menyebutnya petir surgawi. Jurus andalannya, memanggil petir. Gelombang besar menghantam goblin, ia menerima seluruh luapan listrik itu. Tanpa bisa bereaksi, sekali lagi penyihir muda itu sangat ketakutan. Dia menyadari bahwa orang asing itu bisa memanggil petir surgawi yang sesungguhnya. Setelah semuanya tenang, protagonis memanggil gadis itu. Dia berkata dia bisa keluar dari persembunyian dengan aman, ketika dia melangkah keluar. Dia melihat bahwa goblin itu telah hancur total. Sebenarnya dia telah mengalahkan makhluk iblis. Makhluk itu diklasifikasikan sebagai level 3. Menurut para pemburu, sihir yang digunakan mengerikan dan sangat kuat. Sudah bertahun-tahun sejak kota itu melihat seorang penyihir, ayahnya dulu berkata bahwa para penyihir kuat menyembunyikan kehadiran mana mereka. Dia melihat pada orang asing itu. Tidak menyadari sifat aslinya, setelah beberapa saat, kedua petualang itu bangun dengan bingung. Mereka terkejut melihat monster level 3 telah dikalahkan. Lebih mengesankan lagi, orang asing tanpa mana yang terlihat telah melakukannya. Wanita muda itu berkata mereka harus bersyukur masih hidup, kalau dia salah langkah sedikit saja. Mereka semua pasti sudah mati sekarang. Dia menyebut orang asing itu penyelamat mereka. Di depan kedua petualang itu saat dia berjalan pergi. Dia terus memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Dia bilang dia tidak tahu persis apa dia. Tapi dia benar-benar yakin bahwa dia luar biasa. Sementara itu, protagonis duduk untuk bermeditasi lagi. Itulah yang selalu dia lakukan setelah melawan seseorang. Kedua petualang itu mendekat dan mengakui kekuatannya. Mereka berkata tidak bermaksud menyinggung dan hanya ingin bicara. Mereka bertanya bagaimana pembagian bahan-bahan dari monster iblis itu. Salah seorang dari mereka menatap si protagonis dan berkata, dia ingin berbagi. Meskipun mereka pikir itu tidak adil, mereka bersikeras pada pembagian yang sama. Mereka mengklaim sudah meminta maaf atas perilaku mereka sebelumnya. Sekarang mereka mengharapkan sesuatu yang adil atas bantuan mereka. Protagonis memutuskan untuk bermurah hati dan melemparkan sesuatu. Dia melemparkan kuku kaki goblin kepada mereka. Masing-masing dari mereka mengambil sepotong kuku. Mereka tampak sangat tidak puas. Salah seorang dari mereka berpikir, pembagian semacam itu sama sekali tidak adil. Dia berkata telah kehilangan sebuah lengan dalam pertarungan berbahaya itu. Tapi protagonis menjawab bahwa dia telah mengobati lukanya. Dia telah menggunakan obat dan perban. Tanpa memungut satu koin pun. Dia juga tidak berniat berbagi jarahan dengan mereka. Dia memberitahu mereka bahwa dia sudah mengumpulkan semuanya dari monster itu. Dia memberitahu mereka bahwa dia sedang menuju desa berikutnya. Dia perlu mengklaim hadiahnya yang dijanjikan untuk menyelesaikan misi. Sementara itu salah seorang petualang berkata dia merasa dicurangi. Dia bersikeras orang asing itu telah mengambil semua barang berharga. Ksatria yang lain membisikkan sesuatu di telinganya. Dia berkata ada pengumuman hadiah untuk makhluk itu. Dia percaya membawa tubuhnya akan menghasilkan banyak uang, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Protagonis memiliki pendengaran yang sangat tajam. Dia telah mendengar semua yang mereka bisikkan secara diam-diam, jadi dia berhenti dan bertanya dengan sederhana. Pertanyaan langsung, dia ingin tahu apakah monster itu bernilai sejumlah uang yang besar. Setelah mendengar itu dia memutuskan akan membawa makhluk itu bersamanya. Untuk menukar barang-barang itu, dia pergi ke kota besi di asosiasi pemburu. Dia menegosiasikan monster level 3, dia menerima total 13.000 batu roh untuk perdagangan itu. Jumlah itu sangat menyenangkan hatinya, memberinya kepuasan yang luar biasa. Dia sudah menggunakan batu roh sejak lama untuk berkultivasi, meskipun kualitasnya lebih rendah. Mereka masih berfungsi dengan baik untuk pelatihannya saat dia berbalik. Dia melihat kedua petualang itu lagi, tahu bahwa mereka menginginkan sesuatu. Dia dengan cepat menyerahkan 30 batu roh. Dia meminta mereka untuk mengambil benda itu dan pergi saja. Langsung saja dia memunggungi mereka, bilang tak punya hutang apapun lagi, dan pergi begitu saja. Saat itulah, dia merasakan sentuhan lembut di tangannya, sebuah tangan halus menggenggamnya perlahan. Dengan sedikit penasaran, dia berbalik dan menatap orang di belakangnya. Setelah mengamatinya dari atas sampai bawah, ternyata itu adalah penyihir Catherine. Catherine bilang dia masih belum tahu siapa nama aslinya. Dengan tenang dia menjawab namanya Zhang Tianshan, lalu berpamitan pada mereka. Dia mencari penginapan nyaman di kota, lalu langsung menuju pemandian air panas. Di sana,
Dia bersantai sambil merenungkan semua yang telah terjadi. Di tangannya, tergenggam kalung yang diambil dari bos goblin. Kalung itu tahan terhadap serangan sihir listrik. Dia bisa merasakan energi spiritual yang kuat memancar dari permata kecil itu. Dia pikir ini mungkin barang yang sangat berharga, lalu memutuskan memakainya di leher. Dengan panas tubuhnya, kalung itu mulai bereaksi. Dia masih tertidur saat kalung itu mulai bangkit. Energi spiritualnya perlahan mengaktifkan kekuatan tersembunyi di dalamnya. Tiba-tiba, telinga mulai muncul dari bawah air. Siluet yang indah dan sebuah ekor muncul di hadapannya. Sosok wanita itu menampakkan diri. Seorang rubah spiritual muda. Dia telah tertidur selama 5.000 tahun tanpa gangguan. Dia sangat senang dibangunkan oleh seseorang yang begitu tampan. Dia merasakan hasrat yang mendalam untuk mencicipi spiritualitas pemuda itu. Hanya dengan melihatnya tidur saja sudah membuatnya kewalahan. Bai Ting mendekat, hasrat terpancar jelas di wajahnya. Dia ingin menyentuhnya, walau hanya sekali. Dia memanfaatkan tidurnya untuk perlahan menempelkan bibirnya ke bibirnya. Dengan begitu, dia menyerap sebagian energi yang dipancarkannya. Dia merasa tergila-gila oleh spiritualitas luar biasa di dalam tubuh yang tertidur itu. Satu ciuman terasa terlalu sedikit untuk sihir yang begitu dahsyat. Dia keluar dari kalung dan mencium pemuda yang sedang tidur itu lagi. Saat dia sadar pemuda itu akan bangun, dia segera melompat mundur. Dia pikir lebih baik berhati-hati mulai sekarang. Dia bilang dia telah membangunkannya dari tidur yang panjang. Dia bertanya apakah dia tahu betul apa yang telah dia lakukan. Dia baru sadar kalau wanita itu keluar dari Liontin Giok. Dia memperhatikan wanita itu berwujud spiritual dengan fitur rubah setelah dia pikir-pikir. Dia menyaksikan pemandangan aneh dan mengejutkan. Wanita itu memancarkan aroma kuat. Dengan pose terlalu menggoda, dia menatap tubuhnya dengan minat yang besar. Dia menarik dan mengembuskan awan merah muda di sekelilingnya. Dia mulai merasakan efek aneh. Dari asap ajaib itu, dia langsung curiga wanita itu sedang mencoba sesuatu. Asap itu pasti untuk mengacaukan pikirannya. Dia berdiri. Tanpa sadar, dia perlahan keluar dari air sekarang. Dia sepenuhnya terlihat oleh kedua wanita itu. Mereka berpose menggoda di depan tubuhnya yang telanjang. Mereka bertanya apakah mereka bisa melayaninya. Selama momen relaksasi itu, mereka mendekat, melingkarkan lengan di tubuhnya. Mereka bilang bisa memijatnya untuk menghilangkan ketegangan fisik. Mereka menyarankan menggunakan tubuh mereka sendiri untuk membuat segalanya lebih menyenangkan. Si rubah mengawasi dari kejauhan, khawatir dengan situasi tersebut. Dia harap dia bisa menolak godaan yang mempesona itu yang ditawarkan. Dia pikir jika dia menyerah, tidak akan ada lagi harapan. Jika dia gagal, mungkin dia harus kembali ke tidur abadi. Tapi dia tidak tahu lagi berapa lama dia bisa bertahan, pikir si rubah. Dia akan menjebaknya dalam ilusi spiritual sekarang. Dia berdiri di hadapannya, benar-benar tidak yakin apa yang harus dilakukan. Justru dia yang jadi salah tingkah, menganalisis pemuda di depannya. Sementara itu, dia merasa seringan angin. Dia tidak sadar sudah keluar dari air dan telanjang bulat setelah sekian lama. Si rubah terdiam di hadapannya setelah beberapa saat. Keduanya secara alami menjadi tenang di tempat itu. Dia sudah buru-buru mengenakan sebagian pakaiannya. Mereka kemudian mulai berbicara lebih tenang di pemandian air panas itu. Dia menjelaskan bahwa dia adalah kalung rubah celestial, harta spiritual kuno, yang telah mendapatkan wujud fisik setelah ribuan tahun. Dia berhasil membangkitkan esensi spiritualnya. Dia pikir dia akan tidur selamanya. Tapi dia menemukan seorang kultivator yang katanya dia beri mantra pesona, cuma buat ngetes. Dia pengen tahu, beneran gak sih orang ini kultivator? Dia membenarkannya, dan itu bikin dia bingung banget, katanya sih gitu. Nggak ada lagi kultivator di dunia ini, begitu penjelasannya, sejak 5.000 tahun lalu. Dulu ada perang, kultivator lawan iblis, namanya perang spiritual dahsyat. Semua sekte besar hancur lebur, musnah tak bersisa, semua kultivator zaman itu dibantai tanpa ampun, 8 sekte terkuat pun ikut lenyap. Dalam pertempuran kuno itu, lama-kelamaan sejarah kultivator terlupakan. Ras lain muncul mengisi kekosongan yang ditinggalkan, putri duyung dan elf. Menjadi bagian dari budaya benua ini. Sucubus dan ras-ras aneh lainnya juga muncul berbondong-bondong. Selama 5.000 tahun, dia benar-benar nggak aktif, nggak merasakan apapun yang berhubungan dengan kultivator zaman dulu, makanya dia heran banget. Kenapa tiba-tiba muncul pemuda ini? Dia pengen tahu gimana pemuda itu bisa selamat selama ini. Si pemuda garuk-garuk kepala. Bingung dengan semuanya, katanya dia nggak ingat apa-apa dari masa lalu. Dia menyimpulkan bahwa pemuda itu sudah kehilangan semua ingatannya. Dia bilang, nggak usah sedih soal itu,
pemuda itu nanya soal mantra pesona. Yang tadi dipakainya, dia pengen tahu apakah itu ngetes kekuatan spiritualnya. Dia pengen ngerti, apakah harta spiritual masih bisa berkembang. Walaupun nggak ada kultivator di dekatnya, apakah masih ada kemajuan? Katanya, itu nggak sesederhana itu lagi, dunia sekarang dipenuhi energi iblis dari para monster, mustahil buat mengisi ulang energi spiritual dengan cara biasa sekarang, katanya. Dia merasakan sesuatu yang spesial mengalir langsung dari pemuda itu, makanya dia minta untuk menemaninya dalam perjalanan spiritual. Dia ngaku punya intuisi yang tajam soal harta karun leluhur kuno, bahkan di lingkungan yang tercemar sekalipun. Dia bisa dengan mudah merasakan harta karun yang tersembunyi. Pemuda itu suka banget sama harta karun, makanya dia langsung setuju. Bahkan Rubah pun kaget dengan seberapa cepat dia memutuskan, katanya. Dia bilang dia perlu menyerap sebagian energi spiritualnya. Dia dengan manis bertanya apakah dia boleh menambahkan beberapa persyaratan pribadi tambahan. Dia menawarkan dirinya jika dia menginginkan bantuan apapun. Dia menjawab bahwa dia tidak membutuhkan semua itu untuk saat ini. Dia menyatakan bahwa energinya lebih dari cukup untuk dibagi dengan damai. Dia hanya memperkuat ketertarikannya untuk menemukan harta karun tersembunyi leluhur. Dia menegaskan semuanya dan mereka pergi bersama melalui kota besi. Saat berjalan-jalan, dia ingin memastikan namanya. Dia merasa nama itu terdengar familiar. Bahkan setelah tidur begitu lama, saat mereka berjalan, dia merasakan energi kuat mendekat. Dia berkata ada harta karun leluhur di arah itu. Dia menunjuk jarinya tepat ke tengah kerumunan. Dia sudah tahu tempat itu dan memutuskan untuk segera memeriksanya. Dia ingin tahu apakah Rubah itu benar-benar bisa mendeteksi harta karun di plaza kota besi. Banyak orang berkumpul. Rubah itu berkata sepertinya mereka sedang merayakan sesuatu yang istimewa. Dia menyebutkan dia bisa merasakan harta karun tepat di depan mereka. Sang protagonis berpikir mereka bisa menikmati momen ini bersama juga. Rubah itu ragu dan menjadi lebih waspada. Dia melihat sebuah pedang dikelilingi oleh dua penjaga bersenjata setempat. Protagonis menyimpulkan harta karun itu pasti pedang mistis itu. Semua orang menunggu untuk melihat siapa anak muda yang akan lulus ujian leluhur. Rubah bertanya pada seorang lelaki tua apa yang sedang terjadi. Dia menduga dia berasal dari negeri yang jauh. Dia berkata pedang itu terkenal di seluruh kota. Dia menceritakan legenda tentang prajurit pemberani yang akan mencabutnya. Hanya seseorang yang berani yang bisa mengeluarkan pedang dari batu. Rubah itu menatap John, memperhatikan tatapannya yang terpaku. Dia bilang pedang itu terasa sangat familiar baginya. Pedang itu berasal dari 5.000 tahun yang lalu. Menurut legenda, pemimpin desa pedang telah menempa senjata legendaris. Sebuah pedang yang begitu tajam hingga bisa mengiris bahkan angin sekalipun. Pedang itu telah melampaui setiap pedang lain yang ada pada masanya. Pedang itu membutuhkan seorang master yang layak. Bijaksana dan luar biasa juga, sang master pernah berkata. Tidak ada yang layak kecuali sang protagonis. John mengalami kilas balik ingatan setelah mendengar itu. Sekarang dia ingat kalau pedang leluhur itu aslinya miliknya. Dia juga bilang dia sekarang ingat namanya. Dengan itu, dia langsung menuju pedang yang tertancap kuat itu. Tapi para petualang menyilangkan pedang. Menghalangi jalannya seketika, mereka memperingatkan kalau pedang itu sakral bagi kota itu. Hanya orang yang berwenang yang boleh mendekati batu itu. Si Rubah ikut campur. Bertanya tentang pejuang sejati yang dijanjikan. Para penjaga tertawa dan bilang itu cuma legenda. Mereka bilang tidak ada yang berhasil mencabutnya selama ribuan tahun. Orang-orang di plaza meragukan kesempatan pria aneh itu. Bahkan pewaris dari keluarga bangsawan sudah gagal mengambil pedang kuno itu. Mereka mengklaim dia juga tidak akan bisa mencapai prestasi seperti itu. John bertanya kenapa dia tidak boleh mencoba seperti orang lain. Dia ingin tahu apakah mereka berdua benar-benar akan menghentikannya saat mereka mencoba menghalangi lagi. Sang penyihir dengan cepat turun tangan. Dia menyatakan bahwa dia adalah tamu dari keluarga Steve yang terhormat. Dia bertanya siapa yang berani tidak menghormati orang sepenting itu. Para penjaga terkejut dan langsung meminta maaf. Mereka tidak pernah membayangkan dia punya koneksi seperti itu. Orang-orang terpana oleh wahyu tak terduga itu, putri sulung keluarga, mengkonfirmasi informasi sensitif itu saat melihat penyelamatnya. Dia memerah dan sangat malu. Dia bertanya, apakah dia benar-benar berniat mencabut pedang legendaris itu? Dia mengkonfirmasinya, tapi bilang dia sempat dihentikan sebelumnya. Wanita muda itu mengingatkannya bahwa hanya mereka yang lulus ujian yang bisa melakukannya. Si Rubah berbisik bahwa tidak ada orang lain yang bisa mencabut pedang itu, katanya. Tidak ada alasan baginya untuk terburu-buru. Sang penyihir lalu menggunakan surat rekomendasi khususnya. Dia menyatakan bahwa dia bisa ikut serta dalam ujian itu.
Dengan itu, Jong bertanya apakah dia akan menuntut imbalan apapun atas bantuan itu, saat dia bilang tidak. Dia meminta surat tambahan, dia ingin memastikan bahwa si rubah bisa dengan bebas menemaninya juga. Itu membuat Catherine tidak nyaman. Membayangkan sesuatu terjadi di antara mereka. Waktu berlalu, beberapa hari persiapan intensif berlalu, di luar kota, di lembah Pantom. Persidangan akan segera dimulai. Sang protagonis merasakan aroma kuat dari makhluk iblis yang tertidur. Aroma itu berasal dari setiap sudut lembah misterius itu, bikin merinding. Semua orang berkumpul di lembah Pantom untuk ujian ini. Sepertinya semua peserta akhirnya tiba di lokasi. Pemimpin gereja mengumumkan bahwa dia akan menjelaskan aturannya sebentar lagi. Katanya, mereka harus kembali dengan 3 inti iblis yang ditandai. Gereja telah menempatkan inti itu di dalam tubuh monster level 3. Semua orang memperhatikan pendeta wanita dari salib suci itu. Dengan saksama, dia adalah seorang medium tipe psikis klasifikasi B. Nell menyatakan bahwa pada siang hari mereka harus membawa inti itu. Siapapun yang membawa inti itu akan secara resmi lulus ujian dan lanjut. Kesimpulannya adalah hanya 3 peserta yang akan disetujui. Sementara itu, peserta lain tiba dan menarik perhatian semua orang. Seorang pria pirang sombong berkata itu akan mudah baginya. Dia percaya level ujian ini cocok untuk keluarganya. Saat melihat seorang wanita muda, dia langsung mencoba menyapanya dengan arogan. Dia berkata masih terlalu dini untuk perayaan yang tidak berarti. Mayer berkomentar bahwa tes ini hanya memiliki sedikit peserta aktif. Lagi pula, itu hanya terjadi sekali setiap 3 tahun. Baginya, jumlah yang rendah itu karena tingkat kesulitannya yang ekstrim. Peserta lain mulai mendiskusikan ini di antara mereka sendiri. Mayer berkata keluarganya terkenal di kota ini. Dia bangga dan memprovokasi saingannya dengan kata-kata. Carl memperhatikan bahwa pemuda itu akan menyebabkan masalah nanti. Meski begitu, dia memutuskan untuk tetap tenang dan melanjutkan sendirian. Dia percaya bahwa hanya mereka yang selamat, yang akan lulus ujian berbahaya seperti itu. Saat dia berjalan pergi, dia melewati dekat protagonis dengan jijik. John merasakan niat membunuh yang datang dari si pirang arogan itu. Dia ingat Catherine berbicara tentang keluarga Esa. Dan Carl, dia melihat anggota keluarga Steve berkumpul di sana. Dia merasa aneh mereka mengirim seseorang yang begitu berbeda. Mereka sudah menyelidiki dan menganggap John manusia biasa. Mereka bilang dia tidak punya kemampuan psikis yang berkembang. Akhirnya, aturan dijelaskan. Mel mengumumkan tes dimulai, semua orang langsung bergegas memasuki lembah Pantom. Carl dan Mayer mulai balapan berdampingan. Yang lain mencoba menyusul, ngebut dari segala arah. Carl menyadari, lembah itu punya rute yang sama sekali berbeda. Meskipun begitu, dia merasa misi ini menarik dan menantang. Berdiri di rute kedua, dia merasakan energi iblis yang pekat muncul. Kekuatan yang sangat kuat, mungkin ada monster tersembunyi yang perkasa. Mayer lebih memilih rute ketiga karena angin sepoi-sepoi. Dia percaya itu berarti jalan yang aman dan jelas di depan. Yang lain mengira jalan pertama tetap yang terbaik. Meskipun berduri, tampaknya lebih mudah daripada yang lain. Di tenda ke-10, pendeta itu menanyai Catherine dengan curiga. Dia ingin tahu kenapa dia merekomendasikan seseorang tanpa kemampuan. Catherine menjawab bahwa John lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Dia menyatakan bahwa dia bukan manusia biasa. Dia yakin dia akan menyelesaikan seluruh ujian. Dia bilang dia adalah pria paling bisa dipercaya yang dia kenal. Sementara itu, John dan si rubah sedang mengamati jalan. Mereka memikirkan apa yang Catherine katakan. Tadi, dia menggunakan ranting untuk memilih arah secara acak. Ranting itu jatuh ke arah jalan yang gelap dan penuh bayangan. Meskipun ada peringatan dari si rubah, dia memilih untuk mengikutinya. Dia takut, merasa jalan itu terlalu aneh. Dia melihat beberapa burung malam dan gemetar, tidak bisa menyembunyikannya, merasa tidak aman. Dia memegang lengannya erat-erat. Dia bertanya apakah dia bisa mendengar sesuatu yang datang dari hutan. Dia berkata energinya terlalu kuat untuk bernapas dengan benar. Dia merasa dia meremas tubuhnya terlalu keras. Saat suara itu meningkat, dia menjadi lebih ketakutan. Dia bergerak lebih dekat padanya, gemetar ketakutan. Ketika dia dengan lembut memindahkannya ke samping, mereka melihat sesosok tubuh. Si rubah bertanya, makhluk macam apa itu? John dengan hati-hati mengamati wanita muda yang melayang di depannya. Meskipun pakaiannya compang camping, pakaiannya memiliki kualitas dan nilai yang nyata. Dia juga memperhatikan aura tebal, sepenuhnya mengelilingi tubuhnya di bawah bayangan bulan purnama. Burung-burung malam beterbangan di atas hutan, menambah rasa takut si rubah. Sambil berjalan di sisinya, menatap hantu di depan, dia masih memegang lengannya. Sang protagonis memutuskan bertindak, mengatakan akan mendekati sosok wanita aneh itu.
Si rubah mencoba memperingatkannya bahwa itu mungkin hantu berbahaya. Namun, dia pikir itu hanya gadis yang tersesat, jadi dia memilih untuk mendekat. Merasa paham situasinya, dengan pikiran itu, dia meletakkan tangan di bahunya. Wanita muda itu mendengar suaranya tepat sebelum merasakan sentuhan lembut. Kemudian wajah terkutuk itu berputar dengan tawa kejam dan menakutkan. Namun, sang protagonis tidak takut, dia hanya mengira gadis itu aneh. Seketika itu, dia meninjunya, menyuruhnya kembali ke alam bayangan. Hantu itu tidak punya kesempatan, jatuh dengan tengkorak yang benar-benar retak. Setelah itu, dia mengerti itu benar-benar arwah wanita. Si rubah hanya ingin mengikuti jalan dan keluar dari tempat itu. Namun, dia tahu itu bukan keputusan yang tepat. Dia lalu meminta rubah membantunya menelanjangi hantu itu. Si rubah menunduk. Tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia pikir dia hanya ingin melihat tubuh hantu itu. Lagi pula, dia jelas memperhatikan bahwa gadis itu memiliki lekuk tubuh yang sempurna dan menarik. Namun, pria itu hanya menginginkan gaun yang dikenakan hantu itu, meski sedikit usang. Itu berkualitas tinggi dan bisa dijual sekarang. Mereka berdua menganalisis apakah ada lebih banyak hantu di sepanjang jalan gelap di balik pohon. Mereka melihat hantu lain dengan ekspresi aneh, dia hanya menatap pria itu. Saat dia merasakan tangannya menyentuh bahunya dengan nada mengejek, dia menjulurkan lidahnya pada hantu yang ketakutan itu. Kali ini, justru hantu yang mundur gemetar. Berlutut di tanah, dia menyukai apa yang dilihatnya karena gaun itu tampak terawat dengan baik. Dia sudah punya beberapa potong dan masih ingin mengumpulkan lebih banyak pakaian kemanapun mereka pergi. Mereka meninggalkan hantu-hantu yang tergeletak di tanah, benar-benar telanjang. Sementara itu, di jalan berduri, kandidat ujian lainnya sedang maju. Mereka mengeluh tentang keterlambatan menemukan inti dan takut pada hantu-hantu. Konon katanya, makhluk-makhluk itu jadi begitu setelah makan daging manusia mentah. Sekarang mereka kecanduan, berubah jadi makhluk haus makanan semacam itu. Untungnya, belum ada hantu bohai yang muncul di sekitar sini. Namun, pria berotot dan kuatnya minta ampun bermunculan dari tanah. Mereka adalah zombie kelaparan, siap melahap siapapun yang mereka lihat, termasuk tim di hutan itu. Panik rasanya melihat begitu banyak yang berkumpul, selain kuat pula. Zombie-zombie itu juga lincah dan berbahaya karena keahlian mereka itu. Mereka melenyapkan sebagian besar kelompok dalam hitungan detik di tempat lain di hutan. Sang protagonis dengan tenang berjalan bersama rubah yang digendongnya. Lengannya memegang erat saat mereka mengikuti jalan setapak sempit di depan. Saat itulah mereka mendengar sebuah melodi. Sebuah gumaman lembut yang menusuk. Si rubah menganggap protagonis itu sembrono, bahkan serakah. Dia merasa aman bersamanya, terlepas dari pemandangan yang menakutkan setiap kali bersamanya. Dia merasa tidak ada hal buruk yang bisa terjadi di sana. Sekali lagi hantu muncul di jalan. Menghalangi jalan setapak, tidak seperti yang sebelumnya. Dia tampak seperti cosplay pelayan dengan pakaian provokatif, katanya. Kalian berdua tampak sempurna untuk memuaskan rasa laparku. Tapi sang protagonis tidak tertarik untuk bicara, dia melemparkan karung ke tanah. Itu penuh dengan pakaian dari hantu-hantu lain yang telah dia hadapi. Dia mengatakan padanya bahwa meskipun dia berbeda, dia juga akan segera kehilangan pakaiannya. Hantu itu menafsirkan itu sebagai nafsu, berpikir dia berniat untuk menggunakannya. Itulah sebabnya setelah mendengar kata-kata langsung itu, hantu itu terdiam. Dia ingin mengerti makna di balik kata-kata aneh itu. Tentang merobek pakaiannya tanpa ragu sedikit pun. Pria itu menegaskan bahwa itulah yang dia maksudkan kali ini, sungguh kurang ajar. Dia kurang ajar dan hantu itu tidak menyukainya. Dia berkata dia akan menggunakan siklus sihir untuk menghukumnya karena mengejeknya dalam hitungan detik. Dia memanggil kelelawar dan menyebutnya kilasan merah. Sang protagonis berpikir itu berlebihan, mengirim hanya kelelawar kecil untuk mencoba dan menyakitinya. Namun, dia tidak punya waktu untuk bereaksi saat rubah itu bergerak cepat. Begitu dia melepaskan apinya, rubah itu membakar semua kelelawar menjadi abu. Hantu itu kemudian sadar bahwa siluman rubah itu adalah makhluk gaib yang sangat kuat, katanya. Dia tidak percaya telah tidur selama bertahun-tahun, tetapi dia mengenali nyala api itu. Sang protagonis menonton, tidak yakin apakah dia diremehkan atau sebenarnya sangat kuat. Dia berkata akan menyerahkan kelelawar pada siluman rubah itu. Sementara dia menghadapi hantu itu, dan karena mereka mengobrol sambil mengabaikan kehadirannya. Hantu itu semakin marah, melompat ke arah hantu, dia mencoba meraihnya di udara. Dengan dorongan, dia memperjelas bahwa jika siluman rubah itu menolak, dia akan mengambil kesempatan itu sendiri. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh dan menganalisis di mana dia bisa menyerang. Saat melakukannya, dia akhirnya menyentuh ringan tubuh hantu itu. Dia tersipu, tidak mengerti.
Mengapa pria itu menyentuhnya seperti itu? Dengan cepat dia menghindar dan mundur. Merasa malu dan marah, dia bertanya apakah ada yang salah dengannya. Apakah dia semacam mesum? Dia memintanya untuk tidak salah paham. Dia hanya memeriksa kainnya, dia ingin memastikan apakah itu benar-benar bernilai mahal sebelum merobek pakaian itu. Itulah mengapa dia mulai menggunakan seni bela diri duniawinya. Dengan menghilang, menjadi tidak terlihat di depannya. Dia memulai gerakan yang sangat cepat dan tepat. Bahkan siluman rubah terkesan dengan kemampuannya melucuti pakaian, dia sangat cepat. Bahkan hantu itu tidak bisa bereaksi dengan benar dalam sekejap pakaiannya. Sepatu dan aksesorinya telah benar-benar dilepas saat dia melucuti semuanya. Sesuatu jatuh dari tubuh hantu itu adalah batu naga. Inti yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ujian, siluman rubah menyadari inti itu telah disembunyikan di dalam tubuh hantu. Kemudian dia bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang dengan batu iblis itu. Dengan bersemangat dia berkata ada monster lain di sekitar dan dia tidak akan berhenti. Sementara itu di tempat lain di lembah, pertempuran sengit sedang terjadi. Meyer melakukan semua yang dia bisa untuk melenyapkan monster iblis raksasa dan kuat. Tujuannya jelas, untuk juga mendapatkan batu monster yang kuat ketika dia mengalahkan makhluk itu. Dia menerima inti dari makhluk tingkat 3, tetapi saat merayakan, seorang saingan muncul. Mengatakan dia tidak mempercayainya, rupanya pria lain itu juga telah mendapatkan inti untuk ujian. Dia mengejek Meyer dengan senyum angkuh dan provokatif, menyebutnya beruntung. Meyer kenal Karl dan sangat sadar bahwa dia adalah orang yang menjijikkan, dasar tengik. Dia ingin tahu apa maksud Karl mendekat dengan tampang mengancam seperti itu. Si pirang itu mengungkapkan dia punya batu iblis yang disembunyikan. Meyer terkejut, karena dia sudah mengamankan intinya sendiri, barulah dia mengerti. Karl ada di sana untuk mencuri nyawanya tanpa ampun. Dia menghunus pedangnya dan bersiap. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Karl mengambil posisi jahatnya, bertekad untuk segera melenyapkan saingannya, meskipun mereka rival. Pemuda itu tidak pernah menyangka akan ada penyergapan berbahaya seperti itu. Meski begitu, dia melangkah maju, menunjukkan keberaniannya setelah mendapatkan momentum. Dia meluncur ke udara untuk menyerang langsung musuhnya. Jika dia mencari kematian, dia akan menemukannya di tangan kanan ini. Namun, Karl sudah merencanakan segalanya dan merasa yakin akan menang. Pedang Meyer beradu dengan belati musuh pirangnya, keduanya mulai bertukar pukulan. Dengan kecepatan dan presisi ekstrim, mereka begitu cepatnya, hingga sulit mengikuti gerakan intens mereka. Pemuda lapis baja itu terkejut dengan kekuatan si pirang licik itu. Walaupun demikian, dia tahu bahwa Karl sendirian tidak akan bisa mengalahkannya dalam pertempuran itu. Tapi Karl tersenyum dan bertanya mengapa dia berpikir begitu. Lalu dia mengumumkan dia tidak sendirian, mengungkapkan sesuatu yang mengkhawatirkan lawannya saat itu. Sebuah panah diluncurkan langsung ke lehernya. Pemuda itu mencoba bereaksi, tetapi tidak punya waktu untuk menghindar dengan benar. Panah itu menembus lehernya, menyebarkan racun ke seluruh tubuhnya. Meyer jelas melihat bahwa dia telah dikhianati oleh seseorang yang sangat dekat. Zade kini menjadi musuh. Telah beralih pihak demi kepentingan politik, dasar oportunis. Pengkhianat itu berkata bahwa orang bijak beradaptasi dengan kekuatan dominan. Dan keluarga Asta mewakili kekuatan, pengaruh, dan kendali di lembah itu. Johan dari keluarga Walton mengungkapkan kekuatan psikisnya dengan secara terbuka mengkhianati Meyer. Bahkan terluka, pemuda lapis baja itu menjanjikan hukuman atas pengkhianatan keji semacam itu. Dengan belati di lehernya, Karl berkata tidak ada yang akan keluar dari sana hidup-hidup. Tidak ada satupun di lembah ini yang akan diketahui siapapun di luar ujian ini. Tepat setelah Karl memberikan pukulan terakhir tanpa menunjukkan setitik pun belas kasihan manusia. Dia menyebut Meyer bodoh karena terlalu percaya pada orang-orang lemah dan tidak sempurna. Kini terbaring di tanah adalah seseorang yang telah berjuang dengan bermartabat selama bertahun-tahun. Dia mati oleh pedang seseorang yang sangat dia hormati, sambil menginjak tubuh yang jatuh itu. Si pedagang menanyainya tentang kesepakatan itu. Karl menjawab dengan dingin bahwa segalanya di lembah ini berakhir tepat di sana, dengan kata-kata itu. Dia bersiap untuk memenggal kepala si pedagang juga, dan dia melakukannya tanpa ragu sedikitpun. Menghilangkan semua saksi yang masih sadar, dia lalu menyatakan bahwa setelah melenyapkan musuh terbesarnya, tidak akan ada yang selamat. Dia merasa lega, seolah mengangkat beban berat dari pundaknya. Akan tetapi, kekuatan dahsyat tiba-tiba membuat seluruh tubuhnya gemetar. Energinya begitu kuat, hingga Karl berlutut di tanah. Dia tahu bahwa ini melampaui batas makhluk buas tingkat 3 manapun. Dia pikir ini mungkin sesuatu yang bahkan lebih kuat dan lebih berbahaya di depan sana. Dia melihat ke arah dari mana getaran mengerikan itu berasal.
Dia membayangkan apa yang mungkin menampakkan diri di area hutan gelap itu, bukan hanya Karl yang merasakannya. Para penyelenggara ujian juga menyadarinya. Pendeta Mel mengidentifikasi bahwa kekuatan itu berasal dari makhluk buas superior. Baginya, itu hanyalah makhluk iblis tingkat 4, dan untuk menghadapinya, setidaknya 3 pemburu peringkat B akan dibutuhkan. Saat Catherine mendengar itu, dia bertanya-tanya apakah sang protagonis aman di sana, bahkan merasa khawatir. Sesuatu yang mengerikan muncul di depan mata semua orang. Sayap iblis terungkap. Sehitam malam yang paling kelam, iblis dengan mata menyala dan batu tertanam di dahinya. Makhluk itu adalah binatang buas tingkat 4 dengan aura yang dahsyat, berdiri di depannya. Hanyalah sang protagonis dan teman rubahnya. Si rubah menyarankan mereka untuk mundur. Karena binatang itu belum memperhatikan mereka, tetapi sang protagonis menjawab bahwa mereka telah berjanji untuk mengalahkan semua binatang buas yang ada di sini. Patung itu tahu manusia bisa melihatnya, tetapi mereka tidak lari. Ia menyimpulkan bahwa kekuatannya mencegah manusia lemah itu melarikan diri setelah mendengar itu. Si rubah menoleh, melihat sang protagonis tak percaya dengan apa yang didengarnya. Saat itu, hanya ada batu yang tertanam di dahi monster itu. Dia sudah berpikir, orang gila macam apa yang kabur dari uang sebanyak itu. Kata-kata itu terdengar aneh bagi si monster. Ia tak mengerti, sungguh tak mengerti. Kenapa manusia itu hanya bicara soal uang? Tak mau buang-buang waktu. Sang protagonis menyerbu patung itu. Pertama ia menamparnya dengan keras. Mengincar batu di dahinya, ia ingin mencopotnya segera. Dan mengakhiri pertarungan itu dengan cepat. Namun yang berhasil ia lakukan hanya melemparkan gargoyle itu jauh-jauh. Pukulan itu begitu dahsyat hingga merobek seluruh tanah. Si monster meluncur, mengukir parit panjang di tanah saat berhenti. Ia merasakan ada yang aneh dengan manusia itu. Tidak ada kekuatan fisik yang terlihat. Tapi dampaknya sungguh menyakitkan. Ia pikir, kurang cerdas. Manusia itu hanya menggunakan kekuatan kasar, pikirnya. Sang protagonis tak lebih dari seorang pecandu otot, sementara si monster merenung. Sang protagonis menyerbu lagi dengan tekad membara. Gargoyle itu berpikir dia hanyalah manusia arogan lainnya. Lalu memutuskan untuk melapisi dirinya dengan mineral kuat untuk menahan serangan apapun. Dia yakin wujud granit itu akan melindunginya, merasa aman. Sebuah pukulan dahsyat menghantam dadanya. Dampaknya meretakkan seluruh lapisan kulit pelindungnya. Meski begitu, ia menolak percaya bahwa ia kalah dari seorang manusia. Sekali lagi, ia terlempar jauh oleh satu pukulan. Saat monster itu terbang, si rubah berlari ke arah protagonis. Dia ingin tahu apa yang ada di benaknya. Protagonis bertanya apakah dia baik-baik saja. Setelah pertarungan, dia berterima kasih padanya. Dia fokus pada paket yang dibawanya. Dia dengan cepat menyadari energi iblis yang terpancar dari kotak itu. Aura di sekitarnya terasa sangat kuat dan terlalu berbahaya, pikirnya. Energi itu berasal dari monster yang mereka hadapi sebelumnya saat itu. Gargoyle yang berubah muncul di hadapan mereka, itu monster yang sama sekarang. Benar-benar berubah dan bahkan lebih mengancam, puas. Katanya sudah lama sekali ia tidak menunjukkan wujud aslinya. Itulah sebabnya ia bersemangat untuk melenyapkan musuh-musuhnya. Ia menghantam tanah dengan trisulanya. Mempersiapkan serangan dahsyat, ia membentuk lingkaran di sekitar mereka dan mengumumkan teknik baru. Ia akan menyebutnya invasi kegelapan dengan segenap kekuatannya. Si rubah dan sang protagonis menunggu untuk melihat hasilnya. Sang protagonis segera menyadari bahwa napas makhluk itu beracun. Si monster berkata, auranya baik menolak musuh maupun meracuni mereka. Sementara itu, di pintu masuk lembah Pantom, semua orang dipanggil Mel. Sang pendeta Catherine, si penyihir, dan temannya merasa khawatir. Catherine hanya bisa memikirkan teman barunya, John Tanshin, dan menunggu. Selama pertempuran, si monster memperingatkan bahwa segala sesuatu akan segera terkontaminasi. Sang protagonis mengabaikan gargoyle itu dan bertanya pada si rubah apakah dia baik-baik saja. Kemudian dia meluncurkan aliran energi keemasan ke arahnya. Energi itu melilit gadis itu seperti penghalang, melindunginya dari racun. Dia berkata itu adalah mutiara emas perlindungan terhadap gas beracun. Dia jadi khawatir. Berpikir dia seharusnya melindungi dirinya sendiri, tapi dia menjelaskan bahwa dia telah berjanji untuk melindungi labnya yang berharga. Saat itu, matanya membelalak. Menyadari apa yang benar-benar penting baginya, sang protagonis hanya berpikir bahwa sebuah pukulan telak akan mengakhiri semuanya. Dia tahu racun itu akan menumpuk. Namun, dia bisa menahannya untuk sementara waktu. Sementara itu lawannya merasa aneh bahwa dia merawat orang lain dengan gerakan tangan. Dia mulai memanggil arwah dan bintang leluhur. Dia menggunakan elf. Petualang hantu dan bintang mendadak dari si Wenton. Gargoyle itu tidak mengerti gerakan itu,
hanya menyaksikan dengan kebingungan yang tegang. Si rubah mengenali mantra itu sebagai teknik sekte Siwenten kuno. Dia ingat 5 hukum guntur yang dapat menolak petir. Dengan demikian, sang protagonis terus membangkitkan sihir, memanggil arwah udara. Dia memanggil Xuanwu elemental untuk muncul dan mematuhi perintahnya dengan kata-kata terakhir. Dia melakukan hukum 5 guntur yang dahsyat, dia membentuk bola di tangannya. Guntur pembasmi kejahatan, gargoyle itu merasa tertarik. Tapi dengan cepat membalas dengan kekuatan, dia menciptakan bola yang lebih besar. Bernama Orb Kegelapan Arcane, lalu melemparkannya sambil berteriak. Agar si manusia akhirnya menerima kematiannya. Namun, sang protagonis menganggap lawannya biasa saja, naif, dan terlalu mudah ditebak. Katanya, itu bukan sihir, itu seni abadi. Itu adalah teknik rahasia dari sekte guntur celestial leluhur. Dia meluncurkan bolanya, yang menembus langsung mantra musuh yang lebih besar. Si monster terpana, tak bisa menerima apa yang baru saja terjadi, ia percaya itu mustahil. Untuk menembus orb kegelapan dengan sihir yang lebih rendah. Jika itu benar, maka kekalahannya sudah dijamin. Sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena dia telah menerima perintah langsung, tuannya telah memerintahkannya untuk mencegah gangguan eksternal apapun saat bola itu memenuhi tujuannya. Dia tahu dia telah gagal. Sementara semua itu terjadi, si rubah menyaksikan dengan mata bersinar terang. Dia menyadari bahwa ini bukan sihir, itu energi murni terkonsentrasi, bahkan dari jauh. Imam wanita Mel merasakan getaran dari tabrakan itu. Ketakutan, dia menyadari. Ledakan itu melampaui tingkat monster tahap 4. Dia tahu tingkat kekuatannya, terlalu berbahaya untuk diabaikan. Satu-satunya solusi yang tepat adalah meminta bantuan dari salib suci. Sebenarnya, sepanjang malam itu, lembah Pantom hancur. Zong Tansun menyebabkan kehancuran sedemikian rupa. Dengan kekuatannya yang tak terkendali, monster itu jatuh hangus, dikalahkan oleh energi dahsyat dari teknik itu. Sang protagonis berpikir dia mungkin sedikit berlebihan. Dia mengambil batu dari dahi gargoyle itu. Sekarang merasa lega, inti iblis itu masih utuh, seperti yang dia harapkan. Meskipun begitu, si rubah masih khawatir tentang keracunannya. Jadi dia duduk, berkata dia akan bermeditasi untuk menyembuhkan dirinya. Racun itu secara alami akan dikeluarkan selama proses sirkulasi energinya. Akan tetapi, si rubah memiliki pandangan berbeda tentang situasi aneh itu. Dia percaya meditasi atau usaha magis berkepanjangan tidak diperlukan. Dia bertanya apa maksudnya, dia memerah. Dia sepertinya mengumpulkan seluruh napasnya, fokus dalam diam, tiba-tiba. Dengan tiba-tiba, bibirnya mendarat di bibir pria itu, bertekad menyembuhkannya. Metode khusus sang rubah, konon katanya, bisa menarik racun lebih cepat. Racun itu menyebar dengan kecepatan mengkhawatirkan dalam darah sang tuan. Dasar tokoh utama, ia menyadari bahwa si rubah benar-benar berusaha membantunya, ya ampun. Menarik racun dengan daya hisap bibirnya. Awalnya sih enggan, namun, akhirnya ia memejamkan mata dan membiarkannya terjadi. Selesai sudah, si rubah masih terlihat jelas salah tingkah. Aduh, ia mundur perlahan saat pria itu berkata sesuatu yang sarkastik. Ia menyindir bisa mengeluarkan racun itu sendiri. Si rubah jadi khawatir. Jangan berpikir yang aneh-aneh, serunya. Aku baik-baik saja. Karena masih sadar, ia meminta energi spiritualnya. Jangan tinggalkan aku, pintanya, lalu mengalihkan pembicaraan. Ia bertanya tentang mantan sekte Huang Jin. Apa dia tahu sesuatu? Namun, melihat ia tak ingat apa-apa, ia mengurungkan niatnya. Di desa Pantom, semua orang siaga satu karena ancaman yang mereka yakini. Konon, binatang mengerikan itu bisa muncul kapan saja. Pendeta Mel merasa perlu memanggil para prajurit peringkat atas. Para penjaga gemetar ketakutan di bawah tekanan sebesar ini. Situasi makin buruk saat mereka melihat dua sosok dari kejauhan. Ketakutan, sang pendeta menyuruh semua orang untuk memperhatikan. Siapapun yang mendekat, semua orang terkejut mengenali sang tokoh utama. Dan si rubah, ia berjalan dengan tenang, memanggul binatang buas yang kalah di pundaknya. Apa terjadi sesuatu yang serius di sini? Tanyanya. Si rubah membawa pakaian yang diambil dari hantu wanita yang kalah. Seluruh situasi membuat sang pendeta tertegun. Dan para petualangnya, ia mengenali aura binatang level 4 yang ia curigai. Ledakan sebelumnya pasti ada hubungannya dengan dia. Catherine jadi bersemangat melihat sang tokoh utama hidup kembali. Namun, si pirang yang iri menjadi geram dan curiga. Ia merasa tak seorang pun boleh melampaui kehebatan tempurnya. Si pendatang baru menjatuhkan binatang itu ke tanah tanpa susah payah. Lalu, ia bahkan menendang tubuh yang kalah itu beberapa kali. Katanya pemburu siluman harus memeriksa mayat itu.
Dia juga mengomentari pakaian dari hantu wanita. Pendeta itu ngeri. Mendengar wahyu absurd semacam itu, dia memikirkan waktu yang telah mereka habiskan mengumpulkan pakaian. Meski begitu, mereka menghadapi siluman level 4 segera setelah kembali. Pengunjung tak terduga lainnya tiba, seorang iblis kelas tinggi. Datang untuk menyelidiki gunungnya, dia tidak percaya. Seseorang telah menghancurkan wilayah pribadinya. Dia merasa bahwa pendatang baru di kota itu semakin kuat, melihat ke arah kawah. Dia merasakan energi aneh, dia membuat batu melayang dan melihat esensi di dalamnya. Fragmen spiritual muncul sebagai jejak pertempuran abadi. Itu aneh baginya, itu membawa sensasi yang tidak biasa. Sudah lama sejak dia merasakan hal seperti itu, setelah keributan ujian berakhir. Mereka menjual semua yang mereka temukan bersama. Setelah itu, semua orang kembali ke Sacred Sword Plaza, menunggu hasil akhir. Pendeta Mel berkata bahwa meskipun semua lika-liku, semuanya berakhir tanpa masalah. Dia berkata ada 2 finalis, si pirang dari keluarga Asas, berbakat dan kuat. Pemuda itu memiliki 2 inti iblis level 3, tetapi dia masih tidak puas. Lawannya memiliki batu iblis siluman level 4, yang merupakan keuntungan signifikan. Dia mencoba memprovokasi protagonis dengan jahat, tapi yang terakhir bahkan tidak mendengarkan. Sementara itu, Mel menjelaskan bahwa lulus ujian memberikan hak atas pedang itu. Pemuda pirang itu melangkah maju terlebih dahulu, mengatakan dia percaya pada kekuatan keluarganya. Dia menggenggam gagang pedang dengan erat, yakin dia akan mencabutnya dengan mudah. Dia menyalurkan mana ke dalam gerakannya, percaya dia akan menunjukkan bakat dan kekuatan. Bahkan berkeringat, mengerahkan segalanya, dan berusaha keras, dia tidak memiliki kesuksesan nyata. Dia mendorong begitu keras sehingga pada akhirnya dia hanya gemetar dan jatuh ke tanah. Berbaring di sana, dia berpikir bahwa jika dia tidak bisa melakukannya, maka tidak ada orang lain yang bisa. Orang-orang mulai pergi, berpikir tidak ada yang bisa mengklaim pedang itu. Catherine dan Viking kesal. Karena tidak ada yang ingin melihat protagonis, Carl berdiri di samping Mel. Memakai ekspresi jijik murni, meskipun begitu, protagonis bertindak. Dan mengambil tempat yang tepat sebelum apapun, dia melihat pedang itu. Yang tampak bersinar saat melihatnya, dia mendengar pedang itu berbicara. Mengatakan telah menunggunya selama berabad-abad. Pedang itu berkata lebih dari 5.000 tahun telah berlalu, ia ingat. Ketika mereka menjadi juara di turnamen pedang terbang B10 tahun lalu. Ia juga berbicara tentang kemenangan mereka bersama di dunia sekte dengan pertempuran epik. Sang protagonis merasakan inti pedang itu bersemangat tentang reuni ini. Dia menenangkan pedang itu, mengatakan dia akan menariknya keluar dan mereka akan pergi bersama. Saat dia menyentuhnya dan menariknya sedikit, tanda-tanda menunjukkan pedang itu akan dilepaskan. Cahaya terang muncul dan semua orang mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mereka kemudian menyadari pedang itu tidak lagi berada di dalam batu. Seperti sebelumnya, dia mengangkatnya dengan bangga, dan saat menamainya, pedang itu mengungkapkan kegembiraan batin yang besar. Kerumunan tidak merasakan kegembiraan itu. Mereka tidak mengerti bagaimana dia bisa mengklaimnya. Lebih mengesankan lagi, pedang itu telah mengambil wujud spiritual seekor naga biru. Sekarang naga itu berbicara kepadanya, itu adalah artefak leluhur legendaris. Pedang Yulong yang bermanifestasi sebagai naga mulai mengoceh tanpa henti. Kesal, sang protagonis mengeluh, mengatakan dia seharusnya tetap berada di dalam batu saja. Semua orang ketakutan karena pedang suci itu benar-benar berubah wujud secara kasat mata. Naga itu berkata itu adalah keajaiban bahwa tuannya selamat dari pertempuran kuno itu. Bahkan setelah ribuan tahun, kecemerlangan pedang itu masih bersinar dengan kekuatan abadi. Sementara mereka berdebat, seorang penyihir bangsawan dari kota mengamati mereka dengan tenang. Dia mengumpulkan keberaniannya dan memberi selamat kepada sang protagonis. Karena telah merebut kembali pedangnya dengan keahlian. Dia berterima kasih padanya atas surat rekomendasinya. Dia menjawab itu bukan apa-apa, dia juga memperhatikan rubah itu. Dengan gembira berlari lurus ke pelukannya tanpa berpikir. Rubah itu melompat dan memeluknya erat dengan tubuh bagian atasnya. Catherine mengumpulkan keberanian untuk mengakui perasaannya. Hanya bisa menonton. Catherine melihat rubah itu memeluknya, berkata bahwa mengikutinya adalah hal yang luar biasa. Sementara dia hampir tidak bisa bernapas. Karena wajahnya tertekan erat ke tubuhnya. Penyihir berambut merah muda itu hanya duduk terdiam. Heran, kok bisa jadi begini ya? Mungkin karena malu-malu kucing. Dia merasa tak punya harapan melawan si rubah itu. Langkah tegap pendeta Mel terdengar, menyatakan bahwa legenda itu nyata. Dia bercerita tentang kehebatan sang pahlawan, mengaku sebagai pembawa acara. Karena itulah, dia memohon untuk memegang pedang legendaris yang kini milik sang pahlawan. Meski permintaannya aneh, dia mengizinkan,
walau pedangnya berat banget. Dia menurunkan si rubah dan mengulurkan tangan beserta pedang itu. Dia merasakan kekuatan gagang pedang saat menyentuhnya. Terkesan dengan energinya, pedang itu luar biasa berat. Alhasil, pedang itu jatuh ke tanah, meninggalkan bekas yang dalam. Membentuk cetakan sempurna di permukaan, sang protagonis berkata itu bukan salahnya. Kamu saja yang gak pegang dengan benar. Si rubah yang menonton berpikir itu adalah level primordial. Senjata leluhur. Dia tahu hanya kultivator spiritual yang bisa memakainya. Dan sang pahlawan juga tahu itu. Dia mengangkat pedang itu lagi. Melihat kotoran di pedang bekas tangan pendeta, dia langsung sadar. Dia diharapkan membayar jasa membersihkan. Dia yakin ini disengaja, karena dia kelihatan sangat teliti soal segalanya. Saat itu, langkah kaki yang mantap bergema. Dan seseorang yang penting mendekat. Pria itu memperkenalkan diri, mengaku sebagai pemimpin keluarga bangsawan Steve, katanya sudah menyiapkan perjamuan, dan ingin mengundang secara pribadi sang pahlawan dan pendeta. Menyebutkan bahwa ini adalah ayah Catherine, dia juga bilang, perjamuan itu untuk menghormati pedang suci yang telah terhunus. Sang pahlawan memikirkan kemungkinan keuntungannya dan memutuskan menerima undangan resmi itu. Tapi dia melihat Catherine merajuk di pojokan, jadi dia mendekatinya. Memberitahunya bahwa ayahnya mengirimkan undangan. Dia hampir tak mendengar kata-katanya. Hanya menyadari betapa dekatnya mereka duduk bersama di tanah. Dia bilang tingkah lakunya agak aneh baginya saat itu. Sis yakin pahlawan kuno bertingkah laku berbeda, jadi dia tidak menghakimi tindakannya. Beberapa saat kemudian, di kediaman Stephen, semua orang berada di gerbang. Mengagumi arsitektur yang mewah, protagonis itu mengamati detail berharga dari rumah mewah itu dengan penuh perhatian. Dia tahu ada kekayaan tak terhitung jumlahnya di sana. Jadi dia mendekati ayah Catherine. Pria itu berkata ini adalah pahlawan kota besi, karena alasan itu. Dia akan menawarkan semua dukungan yang diperlukan termasuk pengakuan dan bantuan publik. Di meja mewah dengan banyak hidangan, sang pahlawan menyadari Catherine tidak makan. Dia bertanya apakah dia tidak menyukai makanannya, sementara si rubah mengamati segalanya dalam diam. Dia tahu kultivator sejati tidak perlu makan, mereka hidup hanya dari energi spiritual. Dia curiga protagonis itu adalah seorang kultivator leluhur. Hanya saja tanpa ingatan masa lalunya, beberapa saat kemudian pedang itu berubah kembali menjadi naga. Mengatakan dia merasa agak puas sekarang, dia mengabaikan perintah protagonis. Yang tidak ingin dia muncul lagi, Catherine mencoba memulai percakapan. Bertanya tentang inti iblis, dia berkata inti itu adalah bahan yang berharga. Hanya ditemukan di monster tingkat tinggi, mereka dapat digunakan untuk memperkuat baju besi dan senjata. Dengan sifat magis, saat dia berbicara, naga itu menyaksikan dengan kagum. Tampaknya tertarik pada batu-batu itu, pahlawan itu hanya berpikir. Dia bisa menjadi kaya dengan menjual inti yang kuat itu, dia tidak menyadari naga biru itu. Sudah menelan inti berharga itu, lalu bertanya pada Zhong Tianxun apakah ada lagi seperti itu. Karena dia menyukai rasanya, ekspresi pahlawan itu berubah. Menyadari naga itu telah memakan semua tabungannya. Naga itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi padanya. Bagi sang pahlawan, itu memang masalah besar. Dia menganggap naga itu sebagai pengkhianat yang tak termaafkan. Dia ingin naga itu mengembalikan kedua inti itu segera. Namun, ayah Catherine meminta pahlawan itu untuk berhenti. Dia berkata itu bisa merusak pedang suci kota. Dia menyatakan bahwa karena pedang itu telah memakan inti iblis, dia akan memberi kompensasi kepada pahlawan dengan sebuah rumah mewah yang luas. Saat dia berbicara, naga biru merasakan energi yang kuat meledak di dalam dirinya. Seperti kekuatan yang sangat besar dan tak terkendali. Dia memberitahu pahlawan itu rasanya seperti dia menjadi lebih kuat, berkat inti iblis yang dia makan sebelumnya. Raja berkata hal seperti itu memang mungkin terjadi. Lagi pula, naga biru memang pedang legendaris. Selagi mereka mengobrol, seseorang datang, meminta perhatian semua orang, ternyata kepala pelayan. Membawa hadiah dari 3 keluarga terkemuka, keluarga dari gereja salib suci. Menawarkan hadiah kepada sang pahlawan. Ini sangat mengangkat suasana hati si protagonis yang mata duitan. Dia ingin menerima semua hadiah secepatnya, kekayaan. Dan keluarga mengirimkan 30.000 batu spiritual yang berkilauan. Mereka juga mengirimkan dokumen untuk sebuah rumah besar di kota besi. Rubah berpikir keluarga-keluarga itu sangat murah hati. Tapi sang pahlawan mengambil dokumen itu dan berbicara terus terang, katanya. Pemiliknya sudah menjanjikan rumah itu padanya sebelumnya. Dia memerintahkan dokumen itu untuk dijual. Dan semua uangnya diserahkan. Dia melakukan hal yang sama dengan 1 set baju besi berlapis emas dan berlian. Dia bilang itu terlalu berat dan dia hanya menginginkan uangnya. Terakhir, keluarga Asa membawa 3 pelayan intim.
Sang protagonis bertanya seberapa intim mereka sebenarnya. Dia memperhatikan mereka berpakaian sopan. Mereka berkata, mereka jatuh cinta pada wajah tampan sang pahlawan. Mereka berjanji untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Salah satu dari mereka mendekat dan mengulangi bahwa dia akan melakukan apa saja selagi mereka menawarkan bakat mereka. Catherine kembali cemburu lagi. Sang pahlawan mengamati mereka bertiga dengan seksama. Dan dia bertanya lagi apakah mereka benar-benar akan melakukan apa saja untuknya. Salah satunya tersipu dan berkata dia akan melakukan prosedur apapun yang diperlukan. Sang protagonis segera berbalik kembali ke kepala pelayan. Dia memerintahkannya untuk menjual mereka bertiga dan menyerahkan uangnya. Mereka terkejut ditolak dengan dingin oleh sang pahlawan. Ketegangan pecah ketika pendeta Mel masuk. Dia datang membawa medali ksatria logam yang bersinar. Dia ingin menghadiahkannya kepada Zhang Tanxun karena telah menarik pedang legendaris itu. Pertanyaan pertama adalah, apakah medali itu punya nilai? Dia ingin tahu apakah dia bisa menukarnya dengan sejumlah uang. Dia menjelaskan itu melambangkan kehormatan dan tak ternilai harganya, bahkan lebih berharga dari emas. Apalagi di dalam gereja masih ragu, dia memutuskan menyimpan logam itu untuk saat ini, tetapi pendeta wanita itu sepertinya menginginkan sesuatu lebih dari itu. Dengan malu-malu, dia bertanya apakah dia boleh menyentuh tubuhnya. Catherine bereaksi buruk dan Bai Qing pun ikut kesal melihat ini. Pendeta wanita itu dengan cepat meminta maaf kepada mereka berdua. Katanya, dia merasakan sihir khusus yang datang dari sang pahlawan, menyentuhnya diperlukan. Untuk mengidentifikasi energi aneh itu penyihir dan si rubah penuh keraguan, aku curiga. Pendeta itu menginginkan sesuatu lebih dari sekadar energi. Sang pahlawan menyadari dia menyentuh terlalu banyak dan berbicara dengan serius, katanya. Dia akan mulai menagihnya jika dia terus seperti itu. Dia masih menyentuh lengannya. Mencoba fokus, dia ingin mengidentifikasi jejak kekuatan mental tak dikenal itu. Karena tidak berhasil, dia mencoba pendekatan yang lebih agresif. Teknik itu membuatnya merasakan sesuatu yang aneh. Dia ambruk ke lantai. Tiba-tiba sangat lemah, berkeringat, dia berkata dia merasakan kekuatan aneh. Itu mirip dengan apa yang dia rasakan dari pedang legendaris setelah merasakan energi itu. Pendeta Mel berteriak dengan keras. Teriakannya begitu keras hingga bisa terdengar dari jauh. Kewalahan oleh kehadiran itu, dia ambruk dengan kedua tangan dan lututnya. Sementara itu, sang protagonis merasakan kehadiran iblis yang kuat datang dari luar. Itu adalah naga merah di luar kendali yang mengancam warga kota. Di tengah kegilaannya, ia melepaskan api kemana-mana. Seorang wanita muda terkena. Melihat monster dari legenda kuno, dia mendongak dan melihat makhluk yang sebenarnya. Binatang naga yang terkenal itu akan menghancurkan segalanya. Kota besi sekarang menjadi target utamanya. Bola api diluncurkan ke arah kota. Wanita muda itu gemetar, berpikir ini adalah saat-saat terakhirnya. Hampir seketika, sang pahlawan muncul di depannya dengan berani, katanya. Dia tidak perlu takut pada apapun. Dia mulai dengan cepat menghisap udara di sekitar mereka. Tanpa oksigen, api kehilangan kekuatannya dan menghilang. Ketiga wanita itu berlari ke puncak rumah besar. Mereka ingin menyaksikan semua prestasi luar biasa yang dilakukan oleh sang protagonis. Bagi Ting, ini hanyalah kejadian biasa lainnya, kok. Gadis-gadis lain masih belum terbiasa. Dia menceritakan legenda lama dari kota besi. Kisah ini kuno seperti pedang suci itu sendiri. Konon, naga itu tertarik pada energi khusus, sampai menyerang kota beberapa kali. Karena kekuatan itu, bahkan pengguna kekuatan mental pun gagal mengalahkan makhluk itu. Kali ini, semua harapan bertumpu pada pahlawan baru, Zhang Tanxun. Si protagonis adalah pahlawan yang kini telah muncul. Untungnya, naga itu melemah selama berabad-abad menjadi seperti rubah. Sesuatu terasa mencurigakan tentang serangan baru-baru ini. Dia merasa aneh bahwa monster itu tertarik oleh harta karun. Mungkin naga itu entah bagaimana terhubung dengan pedang Yulong. Meskipun begitu, sang pendeta wanita percaya semuanya akan baik-baik saja. Protagonis mengingatkan gadis itu tentang biaya perlindungan karena dia tidak punya batu spiritual. Dia mencoba membuat tawaran lain. Dia bertanya apakah dia bisa membayar dengan menawarkan jasanya kepada sang pahlawan, tapi naga itu mendekat dan suasana berubah. Melihat ini, gadis itu berhenti dengan obrolan sugestifnya. Dan menjadi ketakutan, sang protagonis menyadari sesuatu aneh tentang perilaku naga itu. Ia menyelam dengan kepala lebih dulu seolah dalam keputusasaan total. Dia kemudian memberinya tepukan ringan dan menyuruhnya duduk. Dampaknya membuat naga itu berputar beberapa kali di udara. Setelah itu ia jatuh dengan keras ke tanah kota. Guncangannya begitu hebat sehingga semuanya mulai berguncang, debu mengendap. Mengungkapkan naga yang ketakutan dan kebingungan, Zhang Tanxun menyadari emosinya benar-benar tidak stabil. Diagnosisnya adalah kegilaan.
Disebabkan oleh rasa sakit spiritual yang ekstrim, dia menyadari. Energi spiritual mengalir dari dalam makhluk itu. Saat itulah pedang itu memperingatkannya bahwa naga itu adalah harta karun. Tiba-tiba pedang itu berubah menjadi naga biru dan menjelaskan. Dikatakan bahwa selama perang, naga itu telah menelan harta karun sejak saat itu. Ia telah dipengaruhi oleh energi spiritual pedang itu, itulah sebabnya ia terus bersikeras untuk waktu yang lama. Untuk mengambil barang itu, protagonis merasa itu menarik. Untuk mendapatkan harta karun legendaris lainnya, dia menendang naga itu dengan keras di wajah. Dia bilang takkan menunjukkan belas kasihan, meski naga itu pura-pura mati sekalipun. Tendangan itu melontarkan naga jauh sekali, kepala duluan. Sang protagonis mengendalikan kekuatannya, demi menghindari kerusakan harta karun. Dia tahu berlebihan bisa merusak barang langka itu. Jadi, dia hanya menggunakan 1/10 dari total kekuatannya, menyalurkan kekuatan itu ke pedang. Dan menebas naga itu, dia melakukan ini dengan tujuan hanya mengambil kembali harta karun itu. Tebasan itu sedikit menembus lapisan tebal kulit gelapnya. Cukup untuk membuat si naga merasakan sakit yang luar biasa. Rasa sakit itu membuatnya ingin muntah. Maka, ia memuntahkan relik yang mengganggunya selama bertahun-tahun. Rubah menyadari bahwa metode sang pahlawan berhasil dengan sempurna. Setelah mendapatkan kembali harta karun itu, sang protagonis mengangkatnya dengan bangga. Itu adalah barang kuno, bernama cermin milenium yang bersinar. Dimensi di dalam cermin itu disebut milenium. Sang protagonis masuk dan menemukan ruang alternatif magis itu sangat menarik. Naga itu menjelaskan bahwa seseorang juga bisa berkultivasi di dalamnya, itu adalah dimensi saku. Ideal untuk kultivasi tanpa gangguan. Saat itulah dia mendengar naga itu memanggilnya Tuan Suantian. Kemudian ia mengungkapkan nama sang pahlawan dan berkata ia mengingat sedikit demi sedikit. Naga itu mendapatkan kembali kewarasannya dan melanjutkan perkataannya, katanya. Sang protagonis telah berjuang dengan berani sampai akhir. Namun, dia ragu dia selamat dari dewa iblis yang mengerikan itu. Setelah mendengar naga itu, sang pahlawan menjadi penasaran. Dia ingin mengerti mengapa ia mengatakan dia bukan dirinya sendiri. Naga itu menjelaskan bahwa wajahnya sama, tapi berbeda. Auranya telah berubah total sejak masa lalu yang dikenal. Ia juga berkata, kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ia bertanya-tanya bagaimana dia masih hidup setelah semua itu, dengan mata merah penuh kebencian. Naga itu berteriak dengan marah. Ia menyebutnya penghinaan bagi Raja Alam Iblis. Raja ini adalah Dewa Iblis, penyatu kekuatan jahat. Diliputi amarah, naga itu membentuk bola besar, lalu ia melepaskan serangan yang disebut nafas naga iblis. Untungnya sang pahlawan, bahwa mereka berada di dimensi cermin. Kota besi takkan menderita karena kekuatan penghancur itu. Sang pahlawan dengan santai melemparkan pedangnya ke bola api itu. Lalu dia memanggil Yulong dan menyuruhnya terbang keluar. Begitulah. Naga biru itu muncul dari dalam pedang suci, menerima hantaman itu mentah-mentah. Tanpa ragu atau mundur, tapi dia mulai bertingkah aneh. Setelah menyerap begitu banyak energi, protagonisnya malah kecewa. Padahal sama-sama naga, tapi Yulong sekarang tampak jauh lebih rendah. Meski begitu, semuanya berjalan sesuai rencana Zhang Tianxun sebelumnya. Setelah itu, protagonis dan pedangnya bercakap-cakap di dalam dimensi lain. Yulong, masih dalam wujud naga, sangat tergoda. Dia menginginkan inti iblis itu. Sang pahlawan hanya akan memberikannya padanya. Jika Yulong berkata jujur, dia ingin tahu apa artinya menjadi bukan dirinya sendiri. Dengan keinginan kuat untuk makan, sang naga memutuskan untuk mengaku. Katanya, hanya fragmen jiwa yang selamat, itulah sebabnya. Kepribadiannya berbeda dari pemilik aslinya, rupanya. Saat itulah sang pahlawan teringat sesuatu. Sejak sadar, dia tertidur di dalam sebuah pohon. Hingga sambaran petir membebaskannya, dia muncul dari pohon itu dan membelahnya menjadi dua seketika. Sang naga berkata, itu menjelaskan semuanya dengan sempurna. Xuan Yuan adalah pohon purba energi spiritual murni. Pohon itu melindungi energinya, menjaganya sepenuhnya bebas dari korupsi. Sang naga bercerita bagaimana 5.000 tahun lalu, alam iblis melahirkan dewa iblis yang ditakuti. Dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi di antara semua makhluk untuk menghancurkan ramalan. Dia menciptakan senjata iblis penghancur yang tak terhitung jumlahnya. Para kultivator menderita kerugian besar selama perang panjang dan tragis itu. Namun, guru dari Sekte Aksi Satu Tian bertempur sampai mati. Dia menggunakan semua yang dia miliki untuk menyegel dewa iblis. Dia menyegel sebagian dirinya di dalam jiwanya sendiri. Mengorbankan dirinya sepenuhnya. Demikianlah dia mati bersama musuh dan tekniknya sendiri. Sang naga mengungkapkan bahwa dia tidak tahu bentuk aslinya.
Tapi sekarang ia tahu bahwa ia mewarisi nama sang guru. Ia berkata sang pahlawan harus melanjutkan misi suci untuk membangun kembali kejayaan alam kultivator. Dengan pembalasan dendam yang terhormat, John Tanshin, bagaimanapun, tidak menyukai tanggung jawab berat yang tiba-tiba itu. Dia tidak ingin mengambil alih takdir orang lain atau menolak identitasnya sendiri. Dia lebih suka menyerahkan misi itu kepada seseorang yang lebih berdedikasi secara spiritual. Naga itu terkejut, ia pikir dia tidak akan menolak, katanya. Mereka perlu mencari pecahan jiwa yang hilang, ia mencoba meyakinkannya. Pecahan-pecahan itu berisi teknik-teknik yang luar biasa, dan kekuatan yang dengannya dia bisa mendominasi seluruh wilayah dengan pengetahuan masa lalu yang terlupakan. Ia menyebut pecahan itu sebagai harta tak ternilai, lebih berharga dari apapun, detail itu. Segera menarik perhatian protagonis, dia kemudian memutuskan untuk mengambil tindakan nyata. Dengan tekad yang besar, dia berkata sudah waktunya untuk meninggalkan kota besi. Dia akan mengejar pecahan-pecahan yang tersebar dari pemimpin sekte. Sementara itu, di tempat lain, sesuatu yang sangat gelap sedang terjadi. Iblis berambut biru itu melapor kepada penguasa. Dia memberitahu mereka bahwa kendali iblis yang rusak Ki ada dalam genggamannya. Sang guru yang tertarik menarik Ki menggunakan energi murni. Dia memastikan setelah melihatnya bahwa itu adalah objek yang rusak yang sebenarnya bahkan setelah 5.000 tahun. Itu masih menyimpan kekuatan iblis yang hebat. Bawahan itu ingin melaporkan hal penting dan tak terduga lainnya. Dia berkata ada seorang kultivator yang bertarung di kota besi. Setelah mendengar itu, iblis itu bereaksi berbeda. Dia berubah menjadi wujud aslinya. Dengan tanduk dan sayap besar, dia pikir itu tidak mungkin bahwa kultivator masih ada di dunia yang rusak itu. Karena alasan itu, dia memerintahkan mereka untuk segera membawa kepalanya. Kota besi tenang di malam sunyi terakhir itu. Itu adalah malam terakhir sang pahlawan akan menghabiskan waktu di sana di kamar pendeta Mills. Ada kecemasan yang meningkat. Dia tahu bahwa pria itu bukan orang biasa. Dia telah menunjukkan kekuatan magis khusus dan dia bertanya-tanya di mana dia berada. Dia bergumul dengan pikiran-pikiran yang menyerbu seluruh benaknya. Dia percaya keinginan-keinginan tertentu harus ditekan. Melalui disiplin murni di kamar Catherine, sesuatu yang sangat mirip sedang terjadi. Rubah itu mengamati dengan seksama gerakan aneh dari orang yang gelisah. Wanita muda, Catherine, berada di dalam bak mandi tampak gelisah karena pikiran yang terus-menerus menghantuinya. Dia memikirkan tentang sang pahlawan yang pergi dan rasa sakit kehilangan dirinya. Dia bertanya-tanya apakah mereka akan bertemu lagi setelah ini. Dia ingin mengakui cintanya. Tapi aku tidak tahu bagaimana harus bertindak. Dia merasa pengakuan itu sulit dan selalu sangat memalukan. Sementara itu, Baising diam-diam mengagumi tubuh Catherine. Dia menyadari Catherine itu cantik dan memiliki lekuk tubuh yang mengesankan, bahkan dengan minatnya sendiri. Dia memutuskan untuk membantunya dengan misi romantis ini. Dia meniupkan napas rubahnya menciptakan kabut merah muda. Kabut itu mengelilingi Catherine dan benar-benar mengubah inderanya, bahkan tubuhnya menjadi lebih hangat dan pikirannya lebih berani. Pada saat itu, sang protagonis memanggil Catherine dari luar. Dia berkata dia akan pergi dan hanya ingin mengucapkan selamat tinggal. Dia pergi ke kamarnya dan melihat pakaiannya. Dia merasa cara dia berpakaian aneh sekarang. Dia bertanya apakah rubah itu telah melakukan sesuatu yang mencurigakan. Dia menjawab bahwa itu semua atas kemauannya sendiri. Meskipun begitu sang pahlawan tetap curiga. Menemukan pemandangan itu aneh, dia berkata itu berbahaya untuk berpakaian terlalu minim. Dia berterima kasih atas bantuannya dan berkata dia akan membalasnya di masa depan. Dia juga menyatakan dia tidak ingin mengganggu istirahat wanita muda itu ketika dia berbalik untuk pergi. Catherine memeluknya dari belakang. Dia berkata dia tidak ingin dia pergi secepat ini. Dia mengakui dia telah jatuh cinta dan akan menderita tidur tanpa dia. Dia memintanya untuk meninggalkan kenangan khusus sebelum pergi. Itu membuat sang pahlawan khawatir. Itu tidak terdengar seperti sesuatu yang biasanya dia katakan. Dia kembali mencurigai pengaruh magis Baising pada gadis itu untuk membuktikan bahwa dia sadar. Catherine melepaskan pakaiannya sendiri. Keesokan harinya semuanya tampak normal di kota besi. Sang pahlawan meninggalkan tempat itu menuju ke tempat yang tidak diketahui. Selama perjalanan, Baiting memperhatikan keheningannya yang terus-menerus. Dia tampak linglung, tenggelam dalam pikiran dengan tatapan kosong dengan nada ironis. Si rubah langsung bertanya apa dia tidur nyenyak. Dia memikirkan Catherine dengan sayang dan rindu. Ekspresinya berubah. Dan dia menjawab dengan kata-katanya sendiri. Si rubah terkedip, merasa berhasil menjodohkan pasangan baru sebelum dia sempat menjelaskan lebih lanjut. Terdengar langkah kaki di depan. Karl si pemberani dari keluarga Asas muncul lagi. Dia pikir bisa dengan mudah menghentikan kepergian sang pahlawan. Si rubah geli melihat seorang yang lemah.
Pemuda mencoba melakukan itu. Karl berkata dia tidak sendirian dalam penyergapan yang direncanakan itu. Saat itu juga, seorang wanita berambut merah muncul dari balik pohon. Katanya pedang itu milik kota besi. Wanita berambut merah itu dari keluarga Asa dan ibu Karl. Namanya Jen, seorang esper level S yang kuat. Dia memerintahkan mereka untuk menyerahkan pedang itu segera. Dan tanpa perlawanan, dia berjanji jika mereka melakukannya, mereka tidak akan diganggu oleh keluarga itu lagi. Saat Jen berbicara, seorang pria lain muncul dengan sikap mengancam. Dia juga menginginkan pedang itu, dan mungkin nyawanya. Dia dari keluarga Walton, dikenal sebagai si pedang petir yang ganas. Dia menuduh protagonis telah melenyapkan John selama ujian. Pria lain muncul. Ayah Meyer juga mencari balas dendam pribadi. Dia adalah Alan dari keluarga Point. Esper level S lainnya, Karl merasa memegang kendali melihat semua orang di pihaknya. Dia berkata, mereka semua sangat marah dengan tindakan orang luar itu, Zhang Tansen. Tidak adil rasanya disalahkan untuk semuanya, pikir Zhang Tansen. Tapi tidak masalah apakah mereka level S atau bukan, dia menyatakan bahwa siapapun yang menghalangi jalannya akan sangat menyesalinya. Pemuda pirang itu berpikir, protagonis itu perlu dibatasi kesombongannya. Sekarang dia percaya bahwa dengan bantuan Esper level S, dia bisa mengendalikan segalanya. Tapi si kultivator berpikir jika mereka menyerang, dia tidak akan menahan diri. Yang pertama menghadapinya adalah pendekar pedang yang menyebutnya sombong. Dia mengaku sebagai Esper level S, lalu memanggil sambaran petir yang dahsyat. Pedang listrik menyembur dari pedangnya dan terbang menuju protagonis. Protagonis tidak terkesan dan meluncurkan kekuatan yang sama dalam bentuk yang berbeda. Serangannya adalah naga petir yang dahsyat, mengesankan dan terlalu ganas. Sambaran petir berbentuk naga itu benar-benar melahap serangan pendekar pedang. Sang ksatria tercengang menyadari petirnya dengan mudah ditiadakan. Namun, yang terburuk adalah menghadapi serangan balik berbentuk naga yang baru. Alan bereaksi cepat, melindungi kelompok itu dengan perisai cahaya sucinya. Dampaknya begitu hebat, hingga dia hampir gagal memblokirnya dengan penghalang sucinya. Lengan Alan mati rasa. Setelah menahan kekuatan brutal yang tak terbayangkan seperti itu, dia sekarang menyadari bahwa orang itu jauh lebih kuat dari yang terlihat setelah mengamati kerusakannya. Dia pikir serangan itu sama sekali tidak masuk akal. Si rambut merah berpikir para sekutunya yang berperingkat S terlalu berkarat. Bahkan saat terhibur, dia tidak bisa menahan diri. Mengingat kejayaan keluarga Asas, dia berkata akan memalukan jika kalah darinya. Noda keluarga sejati. Dengan itu, dia melecutkan cambuknya ke arah mereka. Tanpa banyak berpikir, si rambut merah berteriak bahwa ini adalah batas seberapa jauh mereka akan maju. Namun, baik si rubah maupun sang protagonis tampaknya tidak terkesan dengan serangan itu. Keduanya menghindar dengan mudah. Sementara wanita itu mulai mempertimbangkan kembali keputusannya. Dia mengklaim dia bisa membunuh cahaya itu sendiri jika dia mau, dia percaya. Lecutan cambuknya cukup untuk menghancurkan pertahanan apapun. Setelah begitu banyak pukulan, dia pikir dia akhirnya mengalahkan mereka untuk selamanya. Alan berpikir, bahkan pertahanan cahaya sucinya akan menderita karena itu. Putra si rambut merah juga percaya pada kemenangan mutlak ibu yang memegang cambuk. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa sang protagonis telah melindungi si rubah dan memblokir segalanya. Dia memegang cambuk dengan kuat, tersenyum di dalam lingkungannya pelindung magis. Dia bertanya apakah cambuk kecil itu adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan, menatap si rambut merah dengan nafsu. Mengatakan pakaiannya terlihat terlalu menarik, dia menyatakan bahwa dia harus melepasnya. Dengan keyakinan penuh dan sikap kasual, mencoba membantu, dia menarik cambuk itu. Membawanya serta, setelah menyadari ini, wanita itu menjadi khawatir tentang kata-katanya yang tidak senonoh. Dia langsung menyatakan bahwa dia benar-benar bermaksud untuk menanggalkan pakaiannya. Dengan kehormatannya dipertaruhkan, dia melepaskan cambuknya, berupaya untuk menjaga harga dirinya. Dengan cepat dia kembali ke sekutunya, wajahnya memerah dan malu. Teman-temannya memperhatikan wajahnya yang merona. Namun, tak seorang pun berkomentar. Karl kini mempertanyakan segalanya, bahkan yang terkuat pun gagal. Sungguh menggelikan berpikir seseorang tanpa kekuatan psikis bisa mengalahkan mereka seperti itu. Akan tetapi, sang protagonis mengabaikan semua orang dan malah memprovokasi mereka. Dengan nada sarkastik dan blak-blakan, dia bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang. Setelah semua kata-kata arogan mereka sebelumnya, karena tak seorang pun menyerangnya. Dia menyatakan akan membalas tanpa ampun, lalu berhenti di depan si pirang. Si pirang gemetar di bawah aura menindasnya. Dia berkata baru belajar anggar 2 hari lalu. Tetapi sudah merasa kurang latihan, dia berkata akan menguji teknik barunya di sana.
Anggar telanjang, dia mencoba menelanjangi si anak laki-laki tanpa merusak pakaiannya. Namun, benar-benar gagal, pakaian itu hancur berantakan. Meninggalkan si pirang telanjang di depan semua orang, bocah itu tersipu. Dan menjadi sangat marah setelah menyadari dia telanjang di depan umum. Setelah menyadari tekniknya berkarat, dia berkata sayang sekali sambil meratap. Si pirang mengamuk, menganggap kelakuannya lebih buruk daripada seorang bajingan. Sang protagonis berpikir itu salah si pirang. Karena tak bisa melindungi pakaiannya sendiri, tapi dia tak melihat masalah dengan itu. Sekarang dia akan mencoba hal yang sama dengan si ibu, dia mendekatinya dengan sopan. Memintanya untuk tidak bergerak untuk saat ini, lalu dengan beberapa gerakan tepat, dia meluncurkan wanita itu ke atas. Dia perlu wanita itu diam agar bisa melepaskan pakaiannya dengan lembut, si rambut merah yang gesit. Dengan cepat melarikan diri dan berpikir dia terlalu kurang ajar, dia pikir gerakannya mencurigakan. Dan ingin memahami maksudnya mencoba menelanjanginya, kini dia sangat marah. Dia berteriak bahwa demi kehormatan, dia harus mengambil nyawanya. Dia mengklaim tak amodal dan hanya menggunakan sihir untuk pertahanan. Namun, dia telah melewati batas, jadi dia akan menunjukkan kekuatan keluarga Asa. Dia memanggil badai sihir yang menembakkan banyak peluru destruktif ke arahnya. Protagonis menghindari segalanya, berpikir wanita itu seharusnya kurang gigih. Dia butuh uang, jadi dia tak bisa kabur. Wanita itu berteriak bahwa peluru itu akan menangkapnya. Kemanapun dia pergi, yang terpenting, dia memutuskan melindungi si rubah dan memintanya jangan bergerak. Dia bilang semuanya baik-baik saja, itu cuma sedikit sihir, lalu dia menatap langit. Dan mengalihkan perhatiannya ke si rambut merah, dia tahu wanita itu tak secepat dirinya. Yang memberinya keuntungan mutlak, sementara itu, si rubah heran dia menghilang di tengah kekacauan pertempuran. Sayangnya, dia tak mampu mengikuti gerakannya yang secepat kilat. Dan kehilangan jejak dalam sekejap mata, sang protagonis muncul. Di depan si rambut merah yang murka, dia bertanya apakah wanita itu masih percaya dia menginginkan tubuhnya. Dia kesal karena wanita itu tak mengerti, dia cuma mau menjual bajunya saja. Dengan lihai, dia memotong tali atas yang menahan pakaiannya di bahu, tepat setelahnya. Dia juga memotong tali pinggangnya dengan presisi tinggi, supaya kainnya tidak banyak terbuang. Dan tetap bisa menjual pakaian itu dengan harga bagus. Tapi si wanita tidak berpikiran demikian. Sambil berteriak bahwa dia adalah iblis mesum sejak awal, yang dia inginkan hanyalah cambuknya. Dia berniat melumpuhkannya sementara dan menjauhkannya dari pertempuran. Dia melemparkan cambuk itu ke atas, seolah menjinakkan binatang buas, lalu berhasil mengikatnya erat. Memastikan wanita itu benar-benar terikat, si rambut merah berpikir bahkan di usianya sekarang. Dia masih menjadi target karena tubuhnya yang menarik. Sementara itu, si bocah pirang berteriak, menuntut agar monster itu menjauhi ibunya. Satu-satunya yang tahu kebenaran adalah si rubah. Namun dia tetap diam, dia tidak repot-repot menjelaskan, karena tahu dia hanya menginginkan pakaian. Dia juga tahu, kadang dia bertindak kelewatan dalam hal-hal yang rumit. Si bocah pirang meminta bantuan sekutu S-Rank untuk menghadapi musuh. Mereka menjawab sedang mempersiapkan teknik gabungan yang dahsyat, sementara itu, sang master petir memfokuskan seluruh listrik statisnya. Rekannya bersinar dengan energi keemasan, mempersiapkan serangannya dengan konsentrasi penuh. Alan bertekad untuk bertarung dengan seluruh kemampuannya. Tanpa ragu, sang protagonis merasa itu menarik. Mengagumi tekad kedua lawannya, musuh menjelaskan bahwa transformasinya bukan hanya perubahan ukuran, kekuatannya juga meningkat secara eksponensial. Menjelma bak dewa, dia bertekad membuktikan kekuatannya bisa menantang bahkan seorang dewa. Dia mengangkat pedangnya dan melancarkan serangan langsung ke tokoh utama. Dia sangat sadar bahwa serangan itu bisa benar-benar menghancurkannya. Cahaya keemasan terpancar dari matanya, yakin telah mengakhiri pertarungan. Namun, dia terkejut mendengar tokoh utama berkata, "Seranganmu lumayan juga untuk ukuran pedang kecil." Tokoh utama dengan cekatan menangkis bilah raksasa itu. Zhong Tianxin menegaskan bahwa dia benci dibandingkan dengan dewa palsu manapun. Dia bersedia memberi pelajaran pada raksasa itu. Lawannya menggunakan sihir tingkat tinggi untuk memperbesar ukuran tubuhnya. Dia yakin tidak mungkin ada yang selamat. Dari serangan terkuatnya, dia adalah ksatria tak terkalahkan, bangga akan kekuatannya. Dia takkan pernah menerima kekalahan dari bocah ingusan dalam kondisi apapun. Dia menyebut tokoh utama itu bocah sombong, yang sangat mengganggunya, dan memicu reaksi spontan. Dia mendekat, memancarkan aura iblis yang intens dan menakutkan. Dengan marah dia bertanya siapa yang dia sebut bocah. Ksatria raksasa itu menggigil saat menatapnya. Dia berkeringat deras dan gemetar di hadapan kehadiran yang sangat mengancam itu. Namun, tokoh utama tidak ingin mendengar alasan apapun sekarang.
Dia telah dihina dengan parah dan tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Paranormal peringkat S itu tidak sempat bereaksi. Dia menerima pukulan fatal itu tanpa kesempatan untuk membela diri. Itu adalah tebasan bersih dan tepat ke leher. Itu adalah pukulan yang dimaksudkan untuk langsung dan mematikan. Setelah menyerang, dia berbicara tentang menjaga ucapan seseorang. Saat dia jatuh, sang ksatria mendengar kata-kata terakhirnya. Di kehidupan berikutnya, bicaralah lebih sedikit. Di tanah, si pirang melihat bayangan mendekat. Itu adalah tubuh sekutu raksasa itu. Perlahan jatuh ke arahnya. Tubuh itu mulai runtuh ke arah rekan-rekannya. Tubuhnya menyusut saat jatuh dengan sangat lambat. Sayangnya, Karl tidak menyusut cukup cepat. Dia hancur oleh sekutunya sendiri. Tepat di depan semua orang. Tokoh utama merasa ironis melihat hal itu terjadi begitu cepat. Dia ingat betapa sombongnya si pirang itu sampai saat itu, lalu meninggalkannya begitu saja. Dia mengejar lawan terakhir, yaitu sang ksatria petir. Terakhir dalam antrean, dia dengan tenang menanyakan nama orang itu, tapi pendekar pedang itu langsung kabur. Tentu saja, menggunakan kecepatan absurd dan putus asa, sang kultivator tidak akan membiarkan pelarian mudah. Pendekar pedang itu mengandalkan bakat psikis peringkat S-nya, tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat dia berlari panik, dia menyadari bahwa secepat apapun dia tetap bisa tertangkap. Dia tahu bahwa melawan pria itu berarti mengambil risiko besar. Ketakutannya terkonfirmasi ketika dia melihat siapa yang ada di dekatnya. Dia berdiri berhadapan dengan seorang kultivator yang sangat murka. Dia sudah membayangkannya, tetapi melihatnya terkonfirmasi membuat ketakutannya menjadi kenyataan. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Di saat-saat terakhir itu, sang protagonis mengumpulkan sedikit kekuatan spiritual. Dia meraih kera pria itu dan mengangkatnya dengan mudah. Bahkan saat si rival memohon ketenangan, dia tidak menunggu. Dia memanggil petir surgawi langsung ke musuhnya. Petir itu menyambar seketika dengan kekuatan ilahi yang terkonsentrasi. Itu menghantam si psikis tepat sasaran tanpa kesempatan untuk bereaksi. Bahkan dengan menahan diri, itu menyebabkan kerusakan parah dan hampir tidak dapat diperbaiki. Dia menyimpulkan bahwa lain kali, dia harus menggunakan lebih sedikit kekuatan. Di kota besi, Catherine sedang mengalami masa sulit. Dia berada di kamarnya, memikirkan kekasihnya. Dia tidak bisa melupakan wajahnya dan terus menderita. Dia mulai merasakan tubuhnya memanas lebih dari biasanya. Kembali di hutan, Jen dalam masalah. Dia diikat di dekat pohon, benar-benar tak berdaya. Dia menghadapi kultivator yang memegang semacam tanda terima. Dia bilang dia akan melepaskannya jika dia menandatanganinya. Segera, dia menuntut sejumlah besar batu spiritual berharga darinya. Untuk meyakinkannya, naga biru mengungkapkan informasi penting. Putranya masih bernapas, dan ya, dia masih hidup. Itu sudah cukup untuk membuatnya menandatangani tanpa perlawanan. Setelah itu, dia mulai merangkak dengan putus asa seperti cacing. Dia ingin mendekat ke putranya dan sekutu-sekutunya yang jatuh, tetapi sang protagonis tidak membantu maupun menunjukkan belas kasihan. Situasi yang sudah rumit tiba-tiba menjadi lebih buruk. Sesosok iblis muncul, merasa ada energi spiritual kuat dari tempat itu. Aku menuntut tahu di mana kultivator itu, sudah tidak sabar. Jen bahkan tidak tahu apa maksud energi spiritual. Dia menyuruh wanita itu berhenti bicara omong kosong dan minta segera dilepaskan. Putranya sedang dalam kondisi buruk, tapi iblis itu hanya ingin melacak energi spiritual. Dia menganalisis jejak yang ditinggalkan kultivator selama pertempuran baru-baru ini. Wanita itu memperingatkannya bahwa dia sangat kuat dan berbahaya. Nona iblis tidak peduli dan bilang dia akan membuatnya menderita. Kalau begitu, Jen membantu dengan menunjukkan arah yang dia ambil. Dia menyarankannya untuk pergi cepat dan mengikuti jalan itu. Setelah itu, dia melemparkan si rambut merah ke tanah, masih terikat. Iblis itu berbalik dan sepertinya siap pergi. Si rambut merah memohon setidaknya dibebaskan. Namun, iblis itu tidak punya niat baik yang sama. Ketika Jen melihat bayangan menutupi segalanya, dia ketakutan. Iblis itu mengangkat bola batu berat yang sangat besar. Dia siap melemparkannya ke semua orang yang hadir. Dia menjalankan rencananya dengan sempurna. Dengan dinginnya emosi yang luar biasa, dia pikir bodoh untuk meninggalkan orang yang selamat. Setelah memenangkan pertempuran langsung, dia percaya belas kasihan adalah tanda kelemahan. Di antara para kultivator di bawah sinar bulan, kultivator dan rubahnya berjalan. Mereka bergerak bersama melalui hutan sunyi tanpa menunjukkan kekhawatiran yang terlihat. Sang protagonis membawa selembar kertas yang bernilai hampir 1 juta. Itu adalah jaminan dalam batu roh yang sangat berharga. Dia menatap rubah itu dan bertanya apakah dia lelah. Mereka sudah berjalan jauh, dan dia membutuhkan persepsi sensoriknya.
Mereka perlu menemukan benda-benda bertuah yang hilang. Binatang purba, meskipun dia tahu itu karena alasan keuangan. Dia terharu. Setelah membuka portal, dia memintanya untuk beristirahat di dalam. Rubah itu mengira dia hanya peduli tentang uang, tetapi ketika dia mengingat Catherine, pikirannya mulai berubah. Dia memikirkan apa yang terjadi ketika mereka berbagi kamar yang sama. Menyadari ini, dia merasa malu dengan pikiran intimnya sendiri. Untuk menjernihkan pikirannya, dia memutuskan untuk jalan-jalan sendirian. Dengan hati-hati, dia membuka jalan menembus cermin para miliarder dan melangkah keluar. Dia ingin menghirup udara segar dan menenangkan pikiran yang mengganggunya. Dia terkejut melihat batu besar terbang ke arahnya, nyaris saja mengenainya. Namun, dia menghindar dengan refleks secepat kucing. Dia ragu itu berasal dari kota besi. Saat dia mendongak, dia melihat pelayan iblis terbuat dari batu. Dia bisa merasakan pertemuan ini sama sekali tidak menyenangkan. Padahal, hari ini dia hanya ingin berjalan dengan damai dan menghirup udara segar lagi. Sekarang, dia harus dengan cepat menghindari dua monster membatu itu. Dia menggunakan api hantu birunya dengan presisi magis dan berhasil mengulur waktu, menghabisi makhluk-makhluk itu satu persatu. Tak lama kemudian, dia menyadari dia sedang dijebak oleh kehadiran aneh. "Siapa yang mencoba mempermainkanku sekarang?" tanyanya. "Cepat tunjukkan dirimu, cukup sudah permainan ini," desaknya. Dia menggigil saat merasakan napas hangat di dekat lehernya. Sebuah suara berbisik di belakangnya dengan nada provokatif yang mengerikan. Wanita iblis itu teramat sangat dekat. Si rubah kecil terkejut dan menghindar, mencoba melindungi diri dengan cepat. Sosok iblis itu berkata, "Dia hanya mengikuti energi spiritual," katanya. Si rubah telah memancarkan terlalu banyak energi belakangan ini. Ketika sang iblis berbicara tentang kultivator itu, semuanya berubah. Si rubah langsung mengerti, dia sedang membicarakan gurunya. Dia mengambil peran sebagai seorang kultivator dan menghadapi musuh. "Siapa kau dan apa maumu?" tanyanya. Sang iblis tersenyum, percaya bahwa dia telah menemukan mangsa sejatinya. Dia berkata dia bertindak atas perintah dari Dewa Iblis Pembalas Dendam Agung. Misinya adalah untuk melenyapkan kultivator dari lembah hantu. Dia mengungkapkan dirinya sebagai Lady Obsidian yang kejam dan perkasa. Dia berjanji akan mereduksi kultivator itu menjadi debu. Sekarang juga, Tai Xing segera menyadari betapa tidak seimbangnya pertarungan ini. Serangan pertama begitu cepat, brutal, dan sangat merusak. Dia tidak bisa bereaksi dan terlempar jauh oleh kekuatan itu. Dia berguling di tanah hingga menabrak batu besar dengan keras. Di sana dia terbaring sejenak di tengah debu dan rasa sakit yang dia rasakan. Dia tahu dia menghadapi sesuatu yang lebih buruk dari sebelumnya. Si Nyonya Obsidian menyesal menghadapi lawan yang begitu lemah. Dia berpikir si rubah pasti kelelahan setelah pertempuran panjang. Dia akan memanfaatkan kelemahan itu untuk membasmi lawannya dengan kejam. Viking melihat 3 serangan akan menghantamnya. Dia mencoba menghindar dan menyergap musuh dengan strategi, tapi terlambat menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Dia merasakan energi iblis dengan cepat mengikat tubuhnya. Pukulan itu melemparkannya ke udara, lalu langsung ke tanah. "Ini lebih kejam dari semua serangan sebelumnya," kata si iblis. Dia tak akan membiarkan dirinya lengah lagi. Dia menuntut balas atas kematian tunggangan gargoyle kesayangannya. Di atas segalanya, dia melayani kehendak Dewa Iblis. Dia berkata, sang kultivator ditakdirkan untuk kehancuran total. Itu adalah takdir yang diukir oleh kehendak tuannya. Sebelum pukulan terakhir, Viking meminta penjelasan. Dia ingin tahu siapa sebenarnya Dewa Iblis itu. Dia bertanya, apakah itu Dewa Iblis yang sama yang dibunuh oleh seorang kultivator? Nyonya Obsidian menjadi sangat marah. Dengan penghinaan seperti itu katanya, dia akan segera memerintah atas 3 alam. Si rubah tersenyum dan dengan tulus berterima kasih atas informasi yang diungkapkan. Dia berkata, meskipun dia lemah, dia tahu bagaimana bertarung. Dia tahu bagaimana menghadapi lawan wanita secara efektif. Dia melepaskan napas magisnya dalam nuansa merah muda lembut. Energi itu memenuhi area dan mengelilingi musuh. Saat si iblis menghirup napas itu, sesuatu berubah di dalam dirinya. Matanya berbinar dan kulitnya menjadi hangat. Dia berhalusinasi tentang tuannya dalam adegan intim. Dia membayangkan dipilih sebagai dewi oleh Dewa Iblis. Dia ingin menolak pemberian itu. Tetapi dia bisa dengan jelas membaca pikirannya. Dia berkata akan memenuhi hasrat rahasia yang tersembunyi jauh di dalam dirinya. Dia menyatakan bahwa dia akan menjadi pendampingnya selamanya. Dia gemetar merasakan tangan kekar melingkari pinggangnya, dan mendengar bahwa dia tak bisa membantah. Keputusan agung itu, upacara akan dimeteraikan dengan cinta di antara mereka.
Dia hampir tak percaya ini benar-benar terjadi sekarang. Sementara itu, si rubah diam-diam menyaksikan ilusi itu terungkap, meski terluka. Dia menyadari kerentanan musuh yang terpesona itu. Nyonya obsidian itu tenggelam dalam hasratnya sendiri. Bai Xin memutuskan dia harus bertindak selagi ada kesempatan. Dia mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk serangan terakhir. Dia akan memanfaatkan ilusi ini untuk memastikan kemenangan mutlak. Namun, Nyonya obsidian bereaksi dengan cepat, tak hanya dia melawan. Tetapi dia menyerang balik dengan intensitas brutal. Dia menghujamkan tombaknya ke dada si rubah yang tak berdaya. Bai Xin tak mengerti bagaimana dia bisa lolos, sang iblis sendiri. Menjelaskan bahwa ilusi itu berakhir dengan rasa sakit untuk melakukannya. Dia sengaja menyakiti dirinya sendiri. Dia menarik keluar tombaknya, dan mengungkapkan trik yang dia gunakan. Setelah serangan itu, Bai Xin jatuh terluka ke tanah. Dia mencoba menghentikan pendarahan dengan menekan lukanya dengan tangannya sambil menderita. Dia mendengar pujian untuk ilusinya yang romantis itu. Sang nyonya berkata itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Akan tetapi, Dewa Iblis akan memerintah 3 alam. Dia akan disembah oleh semua, termasuk musuh dan pengikut. Sang iblis mengumpulkan batu dan membentuk tombak baru. Dia ingin mengakhiri pertarungan dan menghancurkan lawannya. Bai Xin menyadari dia mungkin tak mendapat kesempatan lain. Meskipun begitu, dia tak menyerah dan menutup matanya dengan air mata mengalir. Dia berteriak memanggil tuannya dalam keputusasaan. Dia berharap diselamatkan sebelum tombak itu mengenainya. Dia berteriak begitu keras hingga sang protagonis mendengarnya. Dia sudah dekat, dan tiba tepat sebelum benturan, dengan tangannya dia menghancurkan tombak yang terbuat dari batu. Mencegah sang nyonya membunuh teman berharganya. Makhluk langit itu terpaku oleh kekuatan yang luar biasa itu. Dia tak percaya senjatanya dihancurkan semudah itu. Sang protagonis melirik dan memarahi si rubah. Hehe, katanya, jalan sendirian malam-malam itu berbahaya. Dia menyadari kesalahannya, bingung bagaimana meminta maaf. Dia merasa bodoh karena membangkang dan terluka. Sambil menangis pun, dia bertanya kenapa dia tidak datang lebih cepat. Mendengarnya, dia berkata dia tiba di saat yang tepat, lalu berbalik ke arah iblis. Dia memperhatikan sesuatu yang aneh padanya. Dia bertanya, kenapa ada raut ketakutan yang kentara di wajahmu? Dia gemetar, melihat seseorang yang sangat mirip dewa. Dia tak mengerti. Bagaimana bisa seseorang sangat mirip dengannya? Dia tahu garis keturunan iblis itu langka dan mulia. Dia mulai mengerti saat mengingat bagaimana Jen diikat. Dia pikir aneh menahan seorang wanita dengan cara yang begitu spesifik. Dia bertanya pada protagonis apakah dia kultivator yang dicari semua orang. Tapi dia hanya penasaran tentang sihir yang dia gunakan. Dia ingin tahu apakah itu hanya debu ajaib biasa. Iblis itu tertawa, mengatakan itu jauh lebih kompleks. Dia mengklaim bahwa dia akan sangat menyesalinya segera. Dia meluncurkan serangan terkuatnya. Dengan beberapa batu tajam ini, katanya, mereka akan menusuk tubuhmu seperti pedang. Dia berharap melihatnya tercabik-cabik oleh serangan dahsyat itu. Tapi dia terkejut melihatnya tak tersentuh di dalam bola emas. Dia dilindungi oleh penghalang ajaib yang sempurna. Sang kultivator bertanya apakah dia mengenal Jen. Karena dia ingin tahu kabarnya dan tampak khawatir, si iblis membeku. Terkejut dengan pertanyaan tak terduga itu. Dia tak percaya dia benar-benar peduli pada wanita itu, karena dia terlalu lama menjawab. Dia melepaskan percikan api. Cahaya kecil itu terbang langsung ke arah musuh. Tapi saat mendekat, ia berubah menjadi tombak ajaib. Dampak itu melemparkan si iblis dengan keras. Dia mendarat dengan kaki di udara. Tertegun oleh pukulan itu, dia menghantam tanah dan mencoba memahami kekuatan spiritual seperti itu. Meski begitu, sang protagonis bersikeras bertanya tentang Jen. Si iblis tak mengerti kenapa. Dia ingin informasi tentangnya. Dia malah bilang sudah menghabisi musuh itu. Mendengar itu, aura membunuhnya langsung meledak. Si Celestial mulai keringat dingin, menyesali komentarnya barusan. Dia sadar telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dia mengulangi pertanyaannya untuk memastikan kematian itu. Baru saat itulah, si iblis menyadari betapa seriusnya jawabannya. Makhluk itu begitu menakutkan hingga dia lumpuh, padahal berdiri tepat di depannya. Dia tak bisa menggerakkan satu otot pun, hanya merasakan tekanan yang menghancurkan. Sekarang dia paham, pantas saja dia melindungi wanita peringkat es itu. Dia mulai membayangkan kemungkinan adanya hubungan asmara di antara mereka. Kalau itu benar, cambuk-cambuk itu jadi lebih masuk akal. Dia bisa dalam masalah besar, jika dia benar-benar telah membunuh partnernya. Meski begitu, dia tak boleh menunjukkan kalau dia memikirkan hal itu. Terlalu memalukan untuk diakui. Dia segera sadar dan menyatakan identitas aslinya tanpa takut. Mengaku sebagai iblis tingkat 5, dia menyebut dirinya Obsidian Lady.
dan dia ada di sana untuk membunuhnya, mengangkat tangannya dan memanggil serangan terkuatnya. Dia bilang akan mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam mantra itu. Si protagonis hanya menonton. Saat dia mengumpulkan energi celestial, dia melihat di matanya tekad membunuh yang kuat. Tak lama, langit mulai bereaksi terhadap invokasinya. Beberapa meteor tampak tertarik oleh kekuatan magisnya. Salah satunya bersinar sangat terang dan jatuh dengan keras dari langit. Saat menghantam tanah, api menyebar kemana-mana. Bahkan di tengah kobaran api, si protagonis merasa itu luar biasa. Dia benar-benar telah menjatuhkan asteroid hanya dengan kekuatan. Dia memanggil pedangnya dan bertanya, "Sekarang apa gunanya?" Si naga biru langsung membuka mulutnya, menelan seluruh asteroid itu dalam sekejap. Tanpa kesulitan sedikit pun, dia hanya sedikit kembung dan menatap tuannya dengan rasa ingin tahu. Dia ingin tahu apa yang akan dia lakukan pada si iblis selanjutnya. Kemudian, dia mengeluarkan sedikit gas dan kembali ke bentuk semula. Si protagonis sekarang tampak sangat jengkel dan marah. Beraninya monster level 5 itu mencoba membunuhnya. Iblis wanita itu gemetar, tahu ini akhir baginya. Dia baru mengerti ramalan itu, yang dibuat oleh pendeta iblis, bahkan saat terbaring di tanah. Dia bilang takkan membocorkan siapa tuannya. Si protagonis kembali mengejutkannya. Dengan sebuah dokumen ajaib, dia ingin membuat perjanjian, 1.000.000 untuk kebebasannya. Namun, dia mengungkapkan tak punya apapun. Itu tidak bisa diterima, dan membuat si protagonis kecewa berat. Jadi, dia memutuskan memakai cermin milenium. Untuk mengambil sesuatu, dia keluarkan kekuatan yang mengekstrak peralatan secara instan. Dia tahu takkan dapat banyak, tapi dia benci pergi tanpa keuntungan sama sekali. Iblis wanita itu kehilangan semua pakaian sihirnya. Dia telanjang bulat, dan merasa sangat tidak nyaman dengan situasi ini. Dia curiga, dia mungkin seorang mesum yang menyamar. Si protagonis membalas bahwa dia terlalu banyak berpikir. Katanya, dia tak peduli gender atau rupa. Jika itu iblis, dia akan melenyapkannya. Dia keluarkan serangan pamungkasnya, petir surgawi. Dia memerintahkannya untuk melaksanakan kehendaknya. Dengan presisi destruktif total, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tubuh Nyonya Obsidian lenyap sepenuhnya dalam ledakan itu. Hanya menyisakan inti iblisnya yang murni dan bercahaya. Itu adalah inti monster iblis langka level 5. Dia memungut benda itu dan memberikannya pada naga yang kelaparan. Katanya, itu akan jadi makan siangnya untuk waktu yang lama. Dengan musuh dikalahkan, dia menoleh ke rubah yang tergeletak. Dia perhatikan rubah itu terluka parah, terbaring di tanah. Melihat kondisinya, dia dengan lembut menyandarkannya ke pohon. Dia ingin menopang tubuh rubah itu agar sedikit pulih. Dia memanggilnya. Namun, dia tak merespons. Dia mulai menepuk-nepuk ringan wajah dan lengannya, bertahap. Dia meningkatkan intensitasnya untuk melihat apakah dia bereaksi. Tak tahan lagi, dia meraih lengannya dan membuat permintaan dengan suara lemah. Dia memohon untuk berhenti menepuk. Dia senang melihatnya merespons. Ini penting, karena dia bisa menemukan harta karun sihir dengan presisi. Dia meletakkannya di pundaknya, dan kupikir untuk membawanya ke tabib. Tetapi dia bilang perawatan fisik tidak diperlukan, katanya. Cukup memberinya energi spiritual yang memadai, sarannya. Mencari sumber air panas untuk penyerapan yang lebih baik. Ide yang aneh, pikirnya. Dia pun bertanya, agak sungkan. Dia ingin tahu apakah mereka harus mandi bersama. Sekarang tak ada pilihan lain, dia mencari tempat yang memungkinkan. Dia menemukan kolam alami, tapi merasa tidak nyaman dengan situasinya. Dia telanjang, sementara dia tetap berpakaian. Itu membuatnya kesal. Si rubah menjelaskan bahwa dia tidak perlu menanggalkan pakaiannya. Dia memintanya untuk melepaskan energi spiritualnya yang terkonsentrasi begitu dia mulai. Dia sudah merasakan tubuhnya merespons positif terhadap energi yang dia pancarkan. Energi spiritualnya kuat, hangat, dan meliputi. Dia mendekat, tergoda oleh kekuatan itu, sudah tersipu malu. Dia tak bisa lagi menahan tarikan spiritual yang kuat itu. Saat luka-lukanya sembuh, dia melihat lebih banyak lagi sumber itu. Menempelkan bibirnya ke bibirnya dan memeluk tubuhnya erat-erat. Mereka berdua terjun bersama ke dalam air panas, bertukar energi vital bahkan di bawah air. Dia terus menempelkan bibirnya, menyedot setiap tetes energi. Memulihkan dirinya sepenuhnya dalam proses itu. Setelah muncul, dia tampak seperti dewi yang terlahir kembali oleh air suci. Sementara itu, dia merasa terkuras oleh ciuman spiritual itu. Dia pikir dia agak berlebihan. Dengan penyerapan itu, dia menyadarinya dan memutuskan untuk meminta maaf dengan tulus. Mengatakan itu salah energi menggoda miliknya. Sekarang pulih sepenuhnya, dia berpegangan pada lengannya.
Sementara mereka berdua terbang melintasi langit di atas naga biru. Dia tampak tidak senang dengan kedekatannya yang konstan. Dan bertanya apakah benar-benar perlu untuk menempel begitu dekat. Kedekatan itu karena dia takut ketinggian. Tapi segera dia mendeteksi sumber kekuatan magis baru. Dia berkata dia telah merasakan benda bertuah di dekatnya. Dia menyarankan agar mereka segera turun untuk menyelidiki energi saat ini. Sementara itu di bawah sana, seorang wanita muda berlari panik menembus hutan. Dia adalah elf berambut pirang yang kabur dari kejaran. Gadis itu adalah Putri Anola, elf terkenal dengan kekuatan mental peringkat B. Namun, ia tetap kabur dari kejaran dua berandalan dari geng lokal yang ingin menangkapnya sekarang. Padahal dia suci dan tak berdosa, mereka ingin menjualnya secara ilegal. Berencana menukarnya dengan harga bagus di pasar gelap. Niat bejat mereka sudah jelas dari awal, mengetahui tujuan mereka. Dia melepaskan kekuatannya dalam satu serangan. Walaupun indah, serangan itu fatal dengan kerusakan yang sangat tinggi. Kupu-kupu biru muncul, siap menyedot kekuatan hidup mereka dengan cepat saat dia melihat kupu-kupu itu mengelilingi mereka. Dia mengaktifkan kutukan kupu-kupu. Dia memerintahkan mereka untuk layu. Dan masa muda mereka mulai lenyap. Dia berdiri menyaksikan. Saat mereka berdua tampak menjadi gila ketakutan. Gadis muda itu menjelaskan kenapa dia melakukannya. Karena mereka mencoba menyakitinya. Saat dia berbicara, seorang wanita baru muncul, mengejek sihir elf. Dia berambut kemerahan dan mengenakan pakaian ketat dengan garis-garis liar. Itu Gina, seorang telepat peringkat A yang kuat dan sangat berbahaya. Dia memanggil elf itu gadis kecil dan berkata dia akan menahannya. Elf itu lalu memanggil kupu-kupu biru itu lagi. Dengan sihirnya, dia percaya bahwa trik sebelumnya akan berhasil sekali lagi melawan mereka berdua. Akan tetapi, lawannya sudah waspada dan memperingatkan tentang mantra yang diulang itu. Gina menciptakan dua pusaran angin yang mengelilingi dirinya dan rekannya. Dengan begitu dia bisa melindungi Mark, telepat lain dengan peringkat yang sama. Si rambut merah mengklaim pusaran angin itu adalah bilah tajam yang ganas. Elf muda itu merasa sial karena sudah meninggalkan rumah. Dia tadinya mencari bantuan, tapi malah terjebak dalam pertempuran berbahaya yang tak terhindarkan. Dia segera melihat kupu-kupunya dihancurkan oleh tornado musuh. Ketakutan, dia tidak mengerti kenapa. Pusaran anginnya tiba-tiba lenyap juga. Semuanya berhenti ketika sesuatu jatuh dari langit. Seorang pria dan wanita rubah. Si rubah menatap elf itu dengan ekspresi ingin tahu. Sementara itu, si rubah berkata dia merasakan aura sihir yang kuat menurut intuisinya. Energi itu berasal dari gadis di depannya dalam sekejap mata. Sang protagonis berhadapan muka dengannya, langsung bertanya, "Di mana kau sembunyikan alat magis yang kucari itu?" Dia bingung, tak tahu apa yang dia bicarakan. Tanpa basa-basi, dia melirik belahan dadanya, curiga ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Sementara itu, Gina dan Mark sadar mereka diabaikan, jelas sekali. Mark muda tak suka sikap protagonis itu. Dia ingin menunjukkan bahwa dia tak menerima penghinaan dari siapapun, dan bersiap dalam posisi bertempur. Dia memegang pedang besar di tangannya. Gina juga menyiapkan pusarannya untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Mereka berdua bergerak ke posisi, siap mencoba melenyapkan protagonis itu segera. Gestur itu membuat sang kultivator sangat kesal dan tak sabar dengan mereka. Dia merasa mereka sudah diberi waktu lebih dari cukup untuk bertindak. Hanya satu tatapan darinya sudah cukup membuat mereka terpaku di tempat. Mereka sadar dia tak takut pada siapapun dari mereka. Dia mendekati si elf dan menamparnya ringan. Untuk membangunkannya, dia melakukan hal yang sama pada pemuda itu, memutuskan untuk mendisiplinkan mereka dengan benar. Dia ingin memastikan mereka tak pernah berani melampaui batas mereka lagi. Dia pikir keduanya terlalu kasar. Jadi, dia menyerang lagi. Serangan itu dieksekusi dengan sangat baik sehingga mereka mulai berputar tak terkendali. Tepat setelah itu, keduanya terbanting ke tanah, benar-benar kebingungan. Sang protagonis menyebut mereka pengganggu dan memerintahkan mereka untuk segera pergi. Dari kejauhan, Putri Elf itu tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mereka berdua begitu kuat, telah dikalahkan dengan sangat mudah. Si rubah kemudian memperingatkan bahwa bagian menariknya belum tiba. Sang protagonis mengangkat tangannya dan menggunakan ruang centurion dengan teknik itu. Dia melucuti semua pakaian kedua lawannya. Si elf tampak khawatir tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Dia pikir, setelah menelanjangi pasangan itu, dia mungkin bertindak lebih jauh. Apalagi setelah dia menatap langsung wajahnya yang memerah. Sang putri elf merasa dirinya dalam masalah lagi. Hari itu benar-benar terlalu berat untuk pengalamannya yang minim. Membayangkannya saja sudah membuat wajahnya merona, katanya. Ini adalah kali pertamanya di luar desa elf.
Dengan gugup ia memohon agar dia tidak membuka pakaiannya, jelas si protagonis. Bahwa dia tidak punya niat melakukan itu, terlepas dari penampilannya. Dia mengaku sebagai pria yang berintegritas dan dapat dipercaya setelah percakapan singkat. Dia mengerti bahwa mereka sedang mencari alat surgawi. Rubah itu lalu meminta Aurora untuk mengingat sesuatu yang aneh, mungkin dia telah makan atau menyerap sesuatu tanpa menyadarinya sepenuhnya. Aurora menjawab bahwa segala sesuatu yang dia konsumsi adalah bagian dari tradisi elf. Dia berkata bahwa Zelvo membuat bayi dari air ajaib itu, jelasnya. Air itu mencegah keriput dan meningkatkan setiap lekuk tubuh. Para wanita elf mandi di air suci itu, begitu mereka mencapai usia tertentu. Setelah mendengar itu, sang protagonis tidak mengerti apapun, tetapi dia melihat keuntungan. Dia ingin menjual air ajaib itu dan cepat kaya darinya. Kata elf itu. Dia telah meninggalkan desa untuk mencari mata air itu. Sumber kehidupan telah dicuri oleh monster, katanya. Makhluk itu memiliki tentakel dan menyerang semua wanita elf. Dia bercerita bagaimana begitu tertangkap, anggota tubuh mereka menjadi lemah. Jadi, dia pergi mencari bantuan dan menemukan seseorang yang bisa mengalahkan para iblis. Sang kultivator tersentuh oleh cerita itu dan menawarkan bantuan segera. Rubah itu tahu dia hanya menginginkan air berharga itu. Dia bahkan mengakui bahwa dia menemukan mata air itu. Sangat berharga setelah berjalan untuk waktu yang lama. Mereka tiba di hutan pohon hitam, burung-burung aneh terbang di atas kepala. Dan semuanya tertutup bayangan tebal, tempat itu gelap. Membuat protagonis dan Rubah merasa tidak nyaman. Sang putri menjelaskan bahwa itu semua bagian dari penyamaran, ras elf secara eksklusif adalah perempuan. Tanpa ada pria sebagai pengunjung, dia menyarankan agar dia menyamar untuk menghindari kebingungan. Di desa, sang kultivator berpikir dia harus mengenakan pakaian seperti miliknya. Dia tidak suka ide itu tetapi memutuskan untuk tetap berpakaian seperti semula. Lagi pula dia adalah tamu resmi Putri Aurora. Dan dia mempercayainya begitu saja sejak pertama masuk. Dia merasakan suasana yang benar-benar berbeda dan aneh, seolah Aurora bilang. Mereka telah memasuki wilayah peri. Tiba-tiba pemandangan terbuka, menampakkan desa yang penuh warna dan harmonis. Banyak wanita di sana, persis seperti yang Putri gambarkan sebelumnya. Pemandangan yang luar biasa, dengan iklim yang segar dan arsitektur yang elegan. Para peri mengenakan pakaian ringan dan selalu tampak santai. Pergerakan mulai terjadi di antara para peri. Saat mereka melihat Putri Aurora, mereka terdiam dengan mata terbelalak. Bertanya-tanya siapa para pengunjung itu. Putri menjelaskan bahwa keduanya baru saja menyelamatkan nyawanya. Ia berkata mereka dibawa ke sana sebagai bala bantuan yang bisa diandalkan. Salah satu peri merasa aneh dengan si tamu, karena dia tidak punya dada. Mendengar itu, sang protagonis jadi kesal dengan komentar tak terduga itu. Jadi, tanpa ragu ia mengungkapkan bahwa dia sebenarnya seorang pria. Mendengar itu, para peri tersipu dan menjadi sangat penasaran. Segera mereka ingin menyentuh dan melihat seperti apa seorang pria. Putri menyadari kesalahannya dan tahu itu akan menyebabkan kekacauan. Mereka mulai berlarian dari segala arah sambil berteriak kegirangan. Mereka tampak seperti semut mengejar manisan langka dan berharga. Mereka semua ingin menyentuh pria itu sekaligus tanpa menunggu giliran. Mereka menganggapnya menarik karena dia sangat berbeda dari mereka. Mereka mengepung sang protagonis, tak sabar ingin mendekatinya. Sang kultivator mulai kesal dengan sentuhan yang tak diinginkan itu. Si Rubah, namun, menganggap situasi itu sangat lucu. Dia berkata, dia sudah terkenal sekarang dan harus cepat terbiasa. Baginya, itu aneh. Namun naga itu merasa luar biasa dalam wujud transformasinya. Sang naga teringat masa kejayaannya dulu. Para peri memperhatikan tubuh naga itu dan terkejut. Mereka belum pernah melihat sesuatu yang begitu panjang keluar dari makhluk lain seperti itu. Dengan ramah, naga itu menawarkan untuk membiarkan mereka menunggangi punggungnya. Mereka ragu-ragu, tidak yakin apakah mereka semua bisa naik sekaligus. Sementara itu, si kultivator jadi mikir, apa perlu naga ini ditenangkan dengan dielus-elus sedikit ya? Seorang wanita yang aduhai rupanya curi dengar obrolan tentang seorang pria, ternyata itu kakak Aurora. Sang Ratu Elf. Dia penasaran kenapa ada pria di desa ini. Aneh sekali, setelah 5.000 tahun, aturan ini dilanggar. Tidak pernah sebelumnya seorang pria menginjakan kaki di wilayah elf. Hingga saat ini, dia memegang peringkat es dalam telekinesis dan luar biasa cantiknya saat melihatnya. Sang ratu benar-benar mulai ngiler karena kegirangan. Dia menyuruh adiknya untuk menunjukkan desa kepada tamu itu, sementara dia sendiri akan bercakap-cakap pribadi dengan pria itu. Semuanya sudah direncanakan. Dia mengundang pria itu ke kamarnya. Si Rubah dengan cepat menyadari sang ratu sangatlah licik.
Dia sengaja memanggil si protagonis untuk percakapan pribadi. Begitu berdua saja dengannya, dia mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Dia ingin menghindari pembicaraan tentang mata air atau monster di gua itu. Si protagonis terus mendesak untuk mempelajari lebih lanjut tentang mata air yang dicuri. Tapi dia menatapnya aneh dan ngiler lagi. Di dalam kamar dengan pintu dan jendela terkunci, mereka berdua sendirian. Sang ratu berkata, dia lelah menjaga penampilan di depan yang lain, sekarang mereka berdua saja. Dia ingin membicarakan hal lain, dia mendekat, dan bertanya apakah dia bisa membantunya menghilangkan tegangnya. Sang ratu berkata dia tidak tahu kenapa. Tapi dia tertarik, dia memintanya untuk mendekat dan mendengarkan jantungnya yang berdebar kencang. Dia pikir dia mungkin juga tidak sabar untuk momen itu. Tapi si kultivator hanya memikirkan uang, bahkan di hadapan kecantikan. Dia bertanya kenapa dia berdiri diam saja, wajahnya memerah. Dia ingin tahu apakah dia melakukan sesuatu yang salah dengan mendekat. Dia bertanya apakah dia suka memegang kendali karena dia bersedia patuh. Kemudian dia membuka bagian atas pakaiannya dan tersenyum melihat perut six-pack-nya yang terpahat. Dia merasa sedang menyaksikan keajaiban, semakin dia melihat. Semakin dia ingin menyentuh tubuh yang sempurna itu. Meski dia terus memaksa, dia mendorongnya mundur dengan tangan di bahunya. Dia bertanya apakah itu tidak cukup. Atau apakah dia perlu melakukan lebih banyak lagi. Dia masih tidak tahu. Dia salah memilih kultivator. Dia tidak tertarik hanya karena tubuh yang cantik. Dia menamparnya, mendorongnya menjauh, dan mengeluh. Katanya itu kebodohan. Karena dia orang yang serius, lalu dia berbalik dan bilang sedang terburu-buru. Dia bertekad untuk segera pergi dari ruangan itu. Namun, dia bertanya sekali lagi agar dia memukulnya. Menoleh ke belakang, dia melihat wanita itu tampak aneh. Sang ratu siap melanjutkan apa yang telah dia tolak. Protagonis merasa perilaku itu sangat aneh dan tidak pantas, pikirnya. Permintaan seperti itu hanya bisa datang dari orang gila. Meskipun kecantikannya, dia tidak bisa mempertahankan aura yang tenang. Dia bilang semuanya karena mata air kehidupan, dia terperangkap di sana. Bermimpi melihat dunia luar, kisah sedih yang sama. Kisah kecil itu takkan mempan pada kultivator berpengalaman, dia yakin itu cukup. Untuk meyakinkannya agar menurut, jadi dia memintanya lagi untuk memukulnya. Tanpa ragu, dia menatapnya dan merasa semua ini semakin aneh. Dia berkata tidak akan melakukannya dan sudah akan pergi. Keadaan berubah ketika dia melihat sesuatu melalui dirinya, dia bilang dia punya permata berharga. Dan akan memberikannya. Tapi hanya jika dia melakukan apa yang dia inginkan. Akhirnya dia berbicara dengan bahasa yang dimengertinya. Dia akhirnya berhasil membangkitkan minatnya, energi kultivator itu melonjak. Menyebar ke seluruh ruangan, di luar semua orang bisa merasakan kekuatan spiritual yang terpancar. Sementara itu, naga nakal itu memamerkan berbagai bentuk. Dengan angkuhnya, kadang muncul sebagai naga, kadang sebagai pedang sihir yang indah. Ia membual, mengatakan bahwa ia adalah ahli tipu daya dan transformasi. Ia bisa berubah menjadi bentuk apapun yang pernah ia lahap sebelumnya. Pertama ia menjadi hantu rumah tangga. Monster level 3, lalu ia berubah menjadi obsidian lady yang perkasa. Monster level 5, ketika menjadi seorang gadis. Ia menerima undangan untuk mandi bersama para wanita elf, si rubah memperhatikan. Tidak percaya dengan keberanian pedang mesum itu, tapi perhatiannya beralih. Saat merasakan energi spiritual yang kuat, dia menyadari. Itu berasal langsung dari kamar Ratu Elf, dia menjadi khawatir. Ketika dia mendengar suara aneh dari dalam, terdengar seperti benturan keras. Tapi bukan seperti pertarungan biasa, dia tahu tempat itu terlalu sempit untuk pertempuran yang sesungguhnya. Jika ini ujian kekuatan, Ratu pasti menyesalinya. Jauh dari sana, di perkemahan bandit liar, para anak buah baru pulang dari patroli. Mereka melaporkan pada pemimpin tentang perjumpaan yang tak mengenakan dengan seorang elf di hutan. Mereka semua babak belur, termasuk 2 orang yang diserang kupu-kupu terkutuk. Sang pemimpin mendengarkan dengan saksama dan berkata akan mengambil tindakan nanti. Menurutnya, memalukan sekali kalah tanpa harga diri sama sekali. Dia menekankan bahwa dia bukan pemimpin sembarangan, karena level mentalnya sudah C. Si rambut merah, Gina, mengomel, mengatakan pria itu benar-benar menjijikan. Dia bercerita bagaimana dia memukulnya dan mengambil barang-barang kesayangannya, termasuk pakaian favoritnya yang bercorak pesta pora. Pemimpin jadi murka. Karena dia belum pernah melihat Gina tanpa busana. Sekarang orang asing sudah melihat apa yang tak seorang pun dari mereka pernah lihat. Situasi memburuk ketika dia berkata, pria itu sudah memasuki wilayah suku. Ox jadi kesal, karena dia tidak pernah bisa mendekati desa elf. Dia turun dari pohon dan berkata akan mengumpulkan orang untuk balas dendam. Dia akan menunjukkan bahwa tak seorang pun boleh memperlakukan rekan setimnya seperti itu.
Sementara itu, kamar ratu masih memancarkan energi spiritual aneh. Putri tahu, dia harus memperingatkan seseorang tentang bahaya yang mengintai. Dia menerobos masuk kamar, dan membeku sepenuhnya melihat apa yang dilihatnya. Kakaknya berada dalam posisi aneh, menerima tamparan dari kultivator. Dia belum pernah melihat hal sebegitu ganjil. Dan wajahnya memerah padam, keadaan jadi semakin runyam, ketika dia bertatapan mata dengan kultivator yang serius itu. Dia cepat-cepat meminta maaf, menutup pintu, dan kabur dengan panik. Ratu berteriak bahwa itu salah paham. Dia hanya sedang menguji sesuatu. Di luar desa, Ox dan yang lainnya sudah mencapai pepohonan. Gina bersama dengannya, juga pemuda yang tadi terkena serangan. Mereka berhadapan muka dengan 3 wanita elf yang sedang berpatroli. Para elf tahu bahwa dia laki-laki lain, tapi yang sama sekali tak punya pesona. Mereka memandangnya dengan jijik dan berkata, "Dia tidak diterima, area itu eksklusif untuk wanita elf dan pengunjung tidak diizinkan." Si kerbau bilang dia takkan pergi karena ingin melihat kaki jenjang. Dia pikir para wanita elf itu cantik dan tak seperti yang pernah dia tahu, dasar buaya. Si rambut merah merasa reaksinya aneh, dia mengharapkan sesuatu yang lebih beringas. Kapten malah terlihat terpikat, bukan dendam. Ekspresi anak buahnya pun aneh-aneh. Sepertinya tak ingin konfrontasi langsung, lalu seseorang muncul. Dengan aura yang kuat dan mengintimidasi, dia yakin para penyusup itu tak pantas menyentuh para wanita elf lokal dengan kekuatan lunar eruption. Dia ledakkan mereka semua sampai terkapar. Dia tak lain adalah ratu para elf perkasa. Dia bilang makhluk tak penting takkan pernah diizinkan menginjakan kaki di tanah ini sekarang. Berdiri di hadapannya hanya kapten dari kelompok itu, dia sudah sangat membuat sang ratu murka. Ratu memperlakukannya seperti serangga. Dia bilang akan membiarkannya hidup jika pergi sekarang juga. Namun, pria itu terpesona oleh kecantikan ratu elf yang memukau. Dia pikir dia adalah Diamond Elf, seperti di kitab terlarang. Sementara itu, sang kultivator tiba, menanyai Gina tentang balas dendamnya. Katanya, anak buah merasa bersalah karena memberinya perlengkapan yang sedikit sekali, sambil tersenyum. Dia bilang dia akan mengambil sisa perlengkapan si rambut merah. Gina menjelaskan bahwa pria itu telah mengambil pakaiannya. Mendengar ini, kapten menjadi berang dan memutuskan untuk menghadapinya. Dia menyerbu secepat kilat ke arah sang kultivator, berniat memberinya pelajaran langsung. Namun, sebelum dia sampai, dia ditendang keras oleh sang putri. Dia pikir tendangannya brutal dan terkesan dengan kekuatannya. Dia tak tahu kalau elf juga bisa mencapai peringkat S. Sang kultivator penasaran, bertanya kenapa dia ikut campur dalam pertarungan itu, sambil berbalik. Dia bilang hanya gebetannya yang boleh menyentuhnya. Dia menjelaskan bahwa kekuatan dahsyatnya tak boleh disia-siakan. Dia hanya boleh menggunakan tangan itu untuk mengelusnya dengan lembut, katanya lantang. Membuat semua orang di sana terdiam. Kapten kesal karena diabaikan olehnya. Sekali lagi, sang ratu berbalik dan mengumumkan siapa satu-satunya pria yang dia butuhkan. Dia memanggil Zhang Tianxun dan memerintahkan para elf untuk mengurus yang lainnya. Pria berambut panjang itu berjanji akan menunjukkan sifatnya yang paling buruk. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang semua elf sekaligus. Namun, para elf itu punya pelatihan elit yang fokus pada pertarungan mematikan. Jana mencoba menggunakan tornadonya, tapi tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sang putri membalas dengan segerombolan kupu-kupu biru yang kuat. Sementara itu, ratu memancarkan energi spiritual yang sangat berbeda. Dia berkata pada pria itu bahwa dia tidak pantas menyaksikan kekuatan sejatinya. Dia bilang hari istimewanya telah dirusak olehnya. Dia menyatakan bahwa dia harus membayar untuk penghinaan terhadap dirinya. Pria itu bersikeras, mengatakan dia pantas mendapatkan kesempatan seperti orang lain. Namun, kata-kata itu malah semakin memicu amarah sang ratu. Dia menyatakan hanya dirinya lah yang memutuskan siapa yang bisa membuatnya terkesan. Tanpa ragu, dia meluncurkan meriam lunar ke arah pria itu. Dia berteriak bahwa ratu tidak tahu siapa yang sedang dihadapinya. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah pemimpin bandit liar utara. Dia mencoba memblokir gelombang lunar yang eksplosif. Dengan telekinesis tingkat tingginya, dia yakin bisa menahan panas yang hebat yang berasal dari ratu. Lagi pula, dia juga peringkat S dan tidak akan menerima penolakan. Sang ratu semakin murka dengan kepercayaan dirinya yang dibuat-buat itu. Dia yakin pria itu hanya berpura-pura kuat agar terlihat berani.